Principia Leadership Forum adalah event rutin yang Principia adakan setiap 3 bulan sekali, yang mengangkat tema-tema yang sekarang sedang hangat diperbincangkan, lalu kami mengundang narasumber-narasumber yang terpercaya juga untuk kami bahas lewat lensa kepemimpinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya boleh, karena kita sudah banyak ya yang bergabung di sini, biar kita juga bisa lebih akrab dan kenal satu sama lain, jika sinyalnya memungkinkan, mohon Bapak Ibu dibuka video kameranya supaya bisa lihat satu sama lain. Tapi kalau misalnya sinyalnya tidak memungkinkan pun tidak apa-apa ya Bapak Ibu, asal Bapak Ibu nanti selama sesi ini bisa fokus, karena dialognya akan sangat menarik Bapak Ibu. Dialog yang kita angkat akan sangat menarik. Baik. Saya tidak sendirian di sini Bapak Ibu. Principia Leadership Forum itu tidak akan lengkap tanpa kehadiran dua sosok ini. Jadi saya akan sapa dulu ya. Yang pertama ada Pak Heng Tesengkei. Halo, selamat pagi Pak Heng. Selamat pagi Ria, selamat pagi Bapak Ibu, Suster Romo semuanya. Senang bisa bertemu pagi hari ini. Baik, selamat pagi Pak. Salam sehat selalu ya Pak Heng. Ya. Oke. Terima kasih Ria. Satu lagi yang tak kalah pentingnya ya, selain Pak Heng, saya sapa dulu ada Ibu Shirley. Halo, selamat pagi Bu Shirley. Selamat pagi Ria, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, semangat pagi ya Bu Shirley ya. Semangat. Semangat. Baik, kalau begitu. Luar biasa, Pak Heng dan Ibu Shirley sudah semangat banget menyapa kita semua di sini. Saya permisi izin untuk share screen dulu ya. Oke, sekali lagi kita akan mulaikan Principia Leadership Forum yang ke-16 dengan tema kali ini yaitu Education and Business Amidst Uncertainty, What to Prepare. Jadi ada 3 kata kunci yang besar ya Bapak Ibu di sini, education, business, dan juga uncertainty. Nah, kalau misalnya bicara tentang pendidikan dan juga bisnis, kami Principia sangat terhormat sudah mengundang 2 narasumber dari bidangnya masing-masing, yaitu pendidikan dan juga bisnis. Pasti Bapak Ibu sudah pada tahu ya siapa narasumber kita yang akan berbincang-bincang selama 2 jam ke depan. Saya perkenalkan ya Bapak Ibu. Ada 2 Bapak yang luar biasa sekali yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Ada Bapak Albertus Bagus Laksana, SJSS PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Sanata Dharma. Saya perkenalkan untuk Romo Bagus. Romo Bagus adalah seorang pastor Jesuit yang telah lama berkecimpung dalam bidang sosial dan humaniora. Beliau saat ini menjabat sebagai rektor dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Romo Bagus juga berkiprah di dunia media dengan menjadi redaktur majalah Kebudayaan Basis, pemimpin redaksi majalah Rohani, serta menjadi penulis di berbagai media. Romo Bagus percaya bahwa sebagai seorang individu harus membuka mata, telinga, dan hati selebar-lebarnya terhadap realitas, dan juga harus siaga dan peka terhadap apa yang terjadi dengan dunia dan lingkungan. Hobinya yang lain juga adalah traveling, fotografi, olahraga, dan juga menulis. Kita sapa dulu ya untuk Romo Bagus. Selamat pagi Romo Bagus. Selamat pagi Ria. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita di pagi hari ini Romo. Terima kasih diundang. Terima kasih. Sekali ya. Ya, baik. Itu Romo Bagus dari sosok pendidikan ya Bapak Ibu. Dan tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan sosok yang tidak kalah luar biasanya dari bisnis. Yaitu ada Pak Juan Davis. Saya perkenalkan dulu untuk Pak Juan. Bapak Juan Davis sudah memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman di berbagai perusahaan besar, baik lokal maupun global. Saat ini, beliau dipercaya menjabat sebagai direktur di Triputra Energi Megatara. Pak Juan, begitu sapaan akrabnya, juga memiliki ketertarikan dalam pengembangan manusia dan transformasi bisnis.
Aspirasinya dalam hidup adalah menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan, keluarga, teman, dan negara. Di akhir minggu, Pak Juan pun senang menghabiskan waktu untuk memasak bersama istri dan anaknya. Hobinya yang lain adalah bermain golf, sepak bola, fotografi, dan juga membaca. Kita sapa dulu ya Pak Juan. Selamat pagi Pak Juan. Pagi Bu Ria, terima kasih sudah ngajak kita ke sini untuk diskusi ya, dialog. Pagi Ya. Romo. Selamat pagi Pak Juan, terima kasih sudah menjadi salah satu narasumber kita di pagi hari ini. Baik, jadi narasumbernya sudah kita perkenalkan, nanti ada Romo Bagus, ada Pak Juan, nanti akan difasilitasi oleh Ibu Shirley untuk kita bersama-sama dialog ya Bapak Ibu. Kita masuk ke dialog untuk kedua narasumber kita yang akan difasilitasi oleh Ibu Shirley. Untuk itu kita kasih reaction untuk Bu Shirley. Silakan Ibu Shirley. Baik, terima kasih Ria. Ya, saya permisi share ya. Oke. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banget untuk antusiasnya. Jadi tema kita pagi ini, Bapak Ibu, Education and Business, pendidikan dan bisnis di tengah ketidakpastian, apa yang harus dipersiapkan. Sedikit dari saya untuk latar belakang saja, lalu nanti kita akan undang Pak Juan dan Romo Bagus untuk diskusi, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian untuk join dalam dialog nanti. Nah, kenapa sih topik ini kami angkat? Jadi yang menarik sebenarnya ada di konteks di luar sana secara industri mungkin apa yang ada di Kompas hari ini cukup mewakili. Jadi di Kompas Sabtu ini ada tulisan dari analisis budaya dari Subandi Ibrahim, dia memberikan judul Universitas Masa Era Disrupsi. Bagaimana dia mengkritisi universitas itu banyak sekali, yang penting sebanyak-banyaknya mahasiswa masuk dan pasti lulus keluar ya karena mencapai revenue gitu ya, pendapatan juga. Menarik ulasannya. Lalu saat ini misalkan kalau di tengah setelah pandemi ya, kita masuk tahun ketiga, ada fenomena yang disebut sebagai quiet resignation. Jadi orang nggak mengajukan pengunduran diri, tapi semuanya kayak slowing down. Jadi kerjanya yang penting kerja aja. Istilahnya quiet resignation. Jadi dia agak mengundurkan diri, menarik diri dari segi upaya untuk determinasi semangat mesti ini gitu ya, karena ada tanda kutip satu kelelahan gitu. Itu kalau sekarang fenomena yang menarik kalau kita lihat di situ, walaupun kalau yang dari segi pendidikan itu mungkin udah cukup lama. Nah, dari Principia sendiri selama pandemi dan juga selama belajar juga dari para klien, kami melihat ada satu titik temu yang kemudian mempersatukan banyak kekhawatiran, optimisme juga, concern, tapi juga semangat dalam menghadapi hari ini dan ke depan, yaitu di generasi muda gitu, atau kalau dari segi bisnis berarti di generasi pekerja muda gitu ya. Kalau misalkan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir itu banyak sekali harapan yang juga diberikan kepada generasi muda, sekarang dibilangnya generasi pekerja milenial gitu ya, karena di era teknologi ini mereka dianggap yang paling adaptif, paling bisa gitu ya. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, kemudian tantangan untuk bagaimana bisa mengoptimalkan generasi muda ini dari awal ada, tapi sekarang itu semakin kompleks. Kenapa? Karena kemudian banyak tantangan perubahan itu sebenarnya tidak hanya untuk generasi muda, sebenarnya setiap generasi di setiap tahap kepemimpinan. Nah, tapi kami mau mengangkat dalam konteks generasi muda ini, karena ini adalah titik temu di mana semua concern, harapan, dan idealisme, kalau saya boleh sebut, dari bisnis dan pendidikan itu bersatu gitu dalam konteks mereka gitu ya. Nah, menarik misalnya kalau dari Deloitte itu mengangkat soal generasi milenial dalam industri 4.0 itu menjadi berkah atau ancaman. Nah, berkah atau ancaman ini kan berarti
dia mau mengangkat bahwa ada satu kompleksitas yang menarik untuk kita simak gitu ya. Apa sih gitu. Jadi artikel ini menulis misalnya bahwa tentu ini harapan energi besar bagi organisasi bisnis karena mereka sangat adaptif, mudah sekali kalau bekerja dengan teknologi, dan kita semua tahu di sekarang ini yang bisa maju itu yang bisa adaptif dengan teknologi gitu ya. Dan mereka ini mudah sekali. Lalu kemudian mereka punya energi yang sangat besar untuk mau aktualisasi diri, pengen kontribusi gitu. Lalu kemudian juga mereka memiliki energi rasa ingin tahu yang juga besar, pengen explore gitu ya. Itu hal-hal yang bagi organisasi itu sangat baik. Tapi di sisi lain ada juga tantangannya gitu ya. Ini kalau buat saya sangat menarik, bahasa saya itu kenapa ya anak muda sekarang itu lebih cepat menjadi tua. Itu mungkin bahasa saya aja. Kenapa? Karena kalau dulu kita sebut, oh ini bos saya ini kurang enak, kenapa? Selalu bilangnya pakai cara ini, cari. Itu dengarnya dari generasi pemimpin yang mungkin usianya 40-50 ke atas. Tapi sekarang kita juga mudah dan cepat sekali mendengar anak-anak teman-teman kita yang generasi muda ini mulai berkata, saya udah biasa dengan cara seperti ini. Itu yang maksud saya dengan cepat menjadi tua gitu. Atau mungkin apakah itu disebut idealis atau cenderung kaku, itu perspektif lain untuk mengatakannya gitu ya. Tapi fenomenanya seperti itu. Lalu kemudian ini juga udah ada cukup banyak yang menyampaikan bahwa loyalitas itu bukan currency-nya. Karena buat mereka, mana organisasi yang bisa memberikan ruang bagi mereka untuk aktualisasi diri yang paling optimal, itulah yang mereka cari. Gitu. Jadi ini tantangan tersendiri bagi organisasi bisnis. Apa yang bisa kamu berikan kepada kami? Jangan minta dulu loyalitasnya. Nah gitu ya. To be fair seperti itu. Nah, lalu kemudian ini juga satu konsep keprihatinan yang menjadi titik temu juga bagi universitas pendidikan dan bisnis, bahwa soal kedalaman gitu ya, soal kedalaman. Ini satu perspektif gitu ya. Nah, dari Principia, pengalaman kami dengan klien dan interaksi gitu ya, yang kebanyakan juga anak-anak muda juga, itu kami melihat bahwa organisasi yang resilient itu kalau dilihat dari orang-orangnya, termasuk generasi muda, pekerja mudanya, itu ternyata yang bisa nggak sekedar survive, ya itu paling nggak kami melihat ada 3 hal. Mereka biasanya resilience, jadi nggak cepat menyerah, lalu tekun ya, jadi mereka punya tujuan-tujuan jangka panjang dan nggak mudah berubah gitu ya. Jadi dia tetap fokus kepada tujuan jangka panjangnya. Lalu kemudian reflective capacity. Nah, jadi ini mungkin agak berbeda dari memang kalau kecenderungan anak muda yang di permukaan. Memang kalau kami melihat anak-anak muda yang punya reflective capacity baik, mereka yang bisa lebih nimble, lebih ulet gitu ya. Tapi itu satu perspektif pengalaman dari Principia aja. Ini semua menarik keingintahuan yang lebih besar dan mendorong untuk ada satu diskusi, kebutuhan diskusi yang lebih besar. Sebenarnya di titik kita sekarang ini, di tahun ketiga memasuki masa pandemi, lalu dengan semua tetap masih nggak pasti, gimana sih sebenarnya yang kita mau tanyakan bagi baik organisasi pendidikan maupun bisnis untuk mempersiapkan agar generasi muda ini bisa lebih tangguh. Dan ini juga akan jadi masukan bagi organisasi bisnis. Mungkin kita perlu bertanya, apakah organisasi bisnis perlu mentransform dirinya juga supaya bisa lebih siap menerima generasi-generasi pekerja yang muda ini gitu ya, sumber masa depan bangsa dan masa depan organisasi gitu ya. Nah, pertanyaannya dari kami bagi organisasi bisnis, pertama, saya mungkin ke universitas dulu ya, ke lembaga pendidikan dulu. Bagaimana sebenarnya organisasi pendidikan bisa mengoptimalkan dirinya untuk dapat mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan bisnis saat ini? Ini pertanyaan yang sangat generik sebenarnya, yang bisa diterapkan dari zaman ke zaman. Tapi pertanyaan di balik ini adalah satu pertanyaan kritis juga.
organisasi pendidikan sendiri kan pasti akan menghadapi tantangan perubahan. Gimana sih kesiapannya? Sementara perubahan itu cepat banget. Sementara organisasi bisnis juga cepat banget berubahnya. Nah ini kan semuanya lebih kompleks ya. Apa sih yang dialami dan bagaimana siasatnya? Nah, kami mengundang Romo Bagus Laksana yang sebagai rektor Universitas Sankta Dharma yang punya tradisi lembaga pendidikan humanis yang panjang gitu ya, yang kami pikir bisa memberikan perspektif yang berbeda kalau dibandingkan dengan banyak perguruan tinggi yang mungkin banyak fokus ke menghasilkan lulusan siap pakai misalnya. Gimana perspektifnya bisa saling melengkapi. Lalu pertanyaannya bagi organisasi bisnis, strategi apa sih yang perlu dipikirkan oleh organisasi bisnis agar siap menerima dan mengoptimalkan potensi generasi pekerja muda agar mereka tidak cepat menjadi obsolete. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena kita semua cukup familiar dengan statement-statement yang mengatakan kita harus cepat belajar karena ilmu itu bisa cepat menjadi usang kalau kita nggak bekali dan perbaharui diri kita, gitu ya. Dan itu sebenarnya berlaku untuk semua lapisan generasi, gitu. Nah, tapi karena kita bicara fokus ke generasi pekerja muda, gitu ya. Bayangkan mereka dengan semangatnya, begitu mereka tidak tanggap, mereka pun akan cepat menjadi obsolete. Kalau misalnya keahlian mereka dengan cepat menjadi obsolete, berarti apa yang tersisa yang dibutuhkan untuk kemudian mereka bisa terus memperbaharui. Dan di sini peran budaya organisasi juga jadi penting sekali. Apa sih strategi organisasi bisnis? Ya. Nah, ini pertanyaan ini kami ajukan dan kami mengundang Pak Juan dari Triputra Energi Megatara. Kenapa kami pilih Pak Juan dari Triputra Energi Megatara? Karena organisasi beliau ini mungkin 80% lebih dari anggota Triputra Energi Megatara ini adalah anak-anak muda, mungkin di bawah umur 35 tahun ya Pak Juan ya. Nah, ini suatu snapshot, mungkin kedua ini tidak mewakili seluruh universitas dan seluruh organisasi bisnis, tapi menurut kami tetap penting untuk kita saling diskusi karena saat ini tidak ada yang sungguh-sungguh menjadi ahli, tapi kita perlu saling belajar untuk saling mendengarkan dan kemudian mana yang bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing. Nah, itu konteksnya kenapa kami angkat topik ini dan semoga selesai dari hari ini kita bisa banyak manfaat dan melanjutkan untuk explore ini di tempat kita masing-masing gitu ya. Nah, tanpa mungkin menunggu waktu lebih lama lagi, saya persilakan terlebih dahulu dari Pak Juan mungkin untuk men-sharingkan perspektifnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Pak Juan Davis. Silakan Pak. Saya stop share. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya mulai, saya sharing dulu berarti ya slide saya. Sudah terlihat, Bu Ria? Sudah, Pak. Sebentar ya, saya coba ini dulu. Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu buat semuanya, buat Bapak Ibu, ada Romo, ada Suster juga. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat tim Principia, buat Bu Shirley, buat Pak Heng, yang sudah mengajak kita buat dialog dan sharing di sini gitu ya. Karena sebenarnya kalau bukan dialog dan sharing, mungkin agak berbeda juga konteksnya. Karena seperti tadi yang Bu Shirley sampaikan, kita pun masih banyak yang harus kita improve, Bu, Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada yang sempurna. Kita hanya men-sharing apa yang sudah kita lakukan 4 tahun belakangan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Dan nanti sifatnya jadi lebih diskusi. Karena di sini juga kita, saya yakin banyak pakar-pakar, ada Romo Bagus juga yang kita bisa dengarkan dari pengalaman beliau. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke
apa namanya sesi-sesi yang lain, saya akan coba sharing sedikit mengenai perkenalan mengenai saya, karena ada kata-kata katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Jadi sebenarnya saya mulai karir saya itu dengan berbisnis sebelum saya lulus. Jadi saya udah mulai bisnis itu waktu saya di kampus. Nah, cuman karena orang tua saya itu punya pengalaman buruk ketika mereka berbisnis, pengalaman yang kurang baik, jadi mereka punya harapan saya untuk menjadi seorang profesional. Nah, jadi akhirnya karena saya anak yang baik, anak yang tidak sombong dan nurut dengan orang tua, ya, akhirnya saya meninikan cita-cita mereka. Saya bergabung dengan Astra Group saat itu. Saya bergabung sebagai MT program dan saya stay di sana selama 5 tahun di Astra. Setelah itu saya pindah ke multinational company, saya pindah ke Shell, dan saya span karir saya di sana hampir ya kurang lebih 15 tahunan, baik di lokal dan di global. Dan posisi saya terakhir itu saya duduk sebagai Global Account Director. Jadi memang 2 tahun belakangan itu saya banyak traveling ke banyak negara, dan saya banyak bekerja dengan banyak talent dari berbagai macam negara. Ini juga yang akhirnya membuat saya punya perspektif yang baru dan punya perspektif yang berbeda dan punya keinginan tersendiri juga gitu untuk kita bisa mengembangkan talent-talent yang ada di Indonesia sih khususnya. Nah, sekarang ini juga saya sudah bergabung dengan Triputra Energi di salah satu perusahaan grupnya dari Pak Teddy Rahmat, Triputra Group. Jadi Triputra Group ini sebenarnya kalau didirikan oleh Pak Teddy sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Pak Teddy. Pak Teddy ini salah satu pionir lah ya, atau founder dari Astra Group, di mana sekarang dia sudah membangun bisnisnya sendiri. Dan Triputra Group sendiri sebenarnya ada 4 pilar, Bapak Ibu. Kita ada agribisnis, kita ada manufacturing, ada trading dan services yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide saya ini, dan kita ada di energi. Dan Triputra Energi ini berada di pilar energi yang ada sekarang. Oke, tadi saya bicara sampai Triputra Group ya. Jadi Triputra Group tadi sudah saya sampaikan kita punya 4 pilar Bapak Ibu, dan Triputra Energi itu ada di pilar energi ya. Nah, Pak Teddy ini sebenarnya sosok yang sangat menginspirasi juga buat saya dengan humility yang dia miliki dan visi yang dia miliki tidak hanya untuk Triputra Group tapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Dan saat ini Pak Teddy dan keluarga juga, kemarin saya dengar dari Romo Bagus, dia membangun kampus di daerah Solo ya, dan saya sudah ngobrol juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan betul ternyata sekarang juga Pak Teddy punya lembaga pendidikan, selain kampus yang di Solo ini, dia juga punya, bukan universitas lah, seperti vocation education yang khusus untuk susteran, suster untuk rumah sakit gitu kira-kira. Dan ini memang tujuannya sebenarnya untuk mempersiapkan atau menghasilkan orang-orang yang siap di dunia kerja dan memberikan pendidikan buat orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebenarnya sebagai salah satu bentuk CSR dari grupnya Pak Teddy sendiri. Dan sebenarnya hal ini juga yang menginspirasi saya melalui TEM sekarang ini untuk membantu dia mencapai visi-visinya. Karena memberikan sesuatu yang untuk Indonesia itu sesuai dengan pesan Pak Teddy juga, less for self dan more for others. Masuk ke tempat Triputra Energi, perusahaan di mana yang sekarang saya bernaung bersama 57 teman-teman lainnya. Jadi tadi seperti Bu Shirley sudah sampaikan, TEM ini benar-benar menjadi perusahaan yang paling baru, salah satu perusahaan yang paling baru di Triputra Group. Kita ini umurnya baru 4 tahun, Bapak Ibu. Jadi kita berdiri itu di 2018, 2019 itu kita memulai operation kita, dan kita start dari benar-benar dari scratch. Jadi at that time we consider ourselves as a startup company. Jadi kita mulai dari 2 orang, 3 orang, terus sekarang kita 57 orang. Mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa 100 orang apabila semua yang kita rencanakan bisa berjalan ya. Dan tadi seperti Bu Shirley sampaikan juga, demografi dari perusahaan kita itu memang semuanya anak-anak muda, dan itu by design. Jadi average age-nya itu 30 tahun ke bawah, Bapak Ibu. Dan demografi dari wanita dan prianya, diversity-nya juga cukup terjaga antara 44 sampai 56%.
Dan karyawan kita itu tersebar di 3 area, ada di Jakarta saat ini, kita ada di Balikpapan, dan juga ada di Samarinda. Dan bisnis kita ini, karena kita memang di energy company, kita fokus untuk mengembangkan bisnis energi, Bapak Ibu. Mungkin sekarang saya mau coba masuk ke tantangan apa sih sebenarnya yang saya hadapi sebagai salah satu orang yang terlibat di dalam bisnis ya, Bapak Ibu. Tadi yang seperti Ibu Sherry sudah sampaikan. Nah, saya rasa hampir semua orang mengalami tantangan yang sama. Kalau untuk industri yang saya geluti, yang kita geluti ini, karbon atau related dengan lingkungan itu akan menjadi serious problem untuk hal yang menjadi serious problem yang harus kita tackle bersama. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat waktu pandemi, kita ngelihat langit itu biru banget ya, karena mungkin memang mobil tidak ada di jalan dan tidak ada aktivitas terlalu banyak. Langit itu cerah sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang langit itu gelap banget gitu ya. Mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada biru-birunya gitu. Jadi pollution will become very serious problem di kedepannya. Dan if we're not taking care problem ini, next generation kita akan menjadi victim atas apa yang sudah kita jalankan hari ini. Dan ini jadi tantangan bisnis buat kita. Selain tadi kita ngomongin mengenai karbon, pollution, dan lain-lain, geopolitik juga menjadi sesuatu yang sangat berbeda sekarang, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, zaman saya gitu ya, kita ngelihat penemu-penemu yang ada itu, kita semua refer ke orang-orang bule, atau mungkin orang-orang Eropa ya. Tapi sekarang penemu-penemu itu namanya udah mulai aneh-aneh. Ada yang namanya orang Cina, Chinese, ada yang namanya orang India, Raja Gondaba, atau siapapun. Jadi peta geopolitiknya sudah berubah nih. So what does it mean? Jadi kita lihat terjadi perpindahan center of gravity dari politik yang ada di global ini. Dan ditambah sekarang ancaman perang itu semakin nyata Bapak Ibu. Rusia, Ukraine, China, Taiwan, North Korea, South Korea, US against everyone. So banyak sekali tantangan-tantangan dan yang ke depan yang kita lihat tingkat ketidakpastiannya menjadi semakin tinggi untuk terutama buat kita yang ada di pebisnis ini. Nah, semakin kalau kita di dunia bisnis mungkin Bapak Ibu juga terutama kita waktu itu bikin asumsi bisnis itu kalau kita bikin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu dulu masih sangat relevan. Asumsinya masih bisa kita pakai. Tapi sekarang terutama mungkin kalau kita ngalamin ketika pandemi, kita bikin plan 1 tahun aja bergeraknya itu bisa luar biasa Bapak Ibu. Terutama ya pas pandemik itu gitu loh. Itu luar biasa sekali perubahannya. Dan kalau sekarang itu analoginya saya membayangkan itu kalau kita lomba gitu ya F1 itu kan jalannya lurus, kalau ada belokan juga kita bisa udah bisa tebak, kalau ada jalan habis belokan lurus kita bisa tebak. Tapi kalau kita naik off-road Bapak Ibu, itu kayak di hutan, itu gelombangnya banyak, belokannya juga kita nggak tahu. Nah, ini analogi yang saya lihat saat ini kita seperti itu gitu loh. Kita di dunia yang seperti itu saat ini. Dan bahkan kalau kita ngomong di bisnis yang sekarang saya jalanin di industri energi ini, perubahannya juga sangat luar biasa Bapak Ibu, terutama dalam 5 tahun belakangan ini. Ditambah nature bisnis kita memang sangat volatile. Kita itu berbisnis di energi dan trading. Bapak Ibu bisa bayangkan, perubahan harga itu terjadi setiap hari dan sangat luar biasa. Kalau menjadikan tingkat ketidakpastiannya itu tinggi banget gitu loh. Mungkin contoh awal bisnis TEM waktu awal tempat saya. Memang saya punya pengalaman di bisnis ini, tapi itu 10 tahun yang lalu, jadi very outdated gitu. Kalau pada saat itu saya memulai bisnis dan saya memaksakan pengalaman saya atau memaksakan pengetahuan saya terhadap bisnis ini, saya rasa tidak akan ada TEM saat ini, Bapak Ibu. TEM tidak akan menjadi seperti ini, bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi hal-hal itu perlu terus kita kembangkan, perlu terus kita jalankan. Yang sekarang ini pengetahuan 5 tahun, 2 tahun yang lalu pun bahkan bisa menjadi outdated dan dinamikanya menjadi sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Dan cita-cita kita itu di Triputra Energi, kita ingin perusahaan kita itu bertahan 1000 tahun lamanya, ya. Dan kalau Bapak Ibu atau Google, average company sekarang yang ada di dunia, according to Standard & Poor's itu usianya cuma 21 tahun, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan
tantangan pebisnis di era zaman sekarang tuh seperti apa challenge-nya ya. Dan banyak banget contohnya. Company-company besar juga sudah banyak menjadi contoh. Mungkin Kodak, Bapak Ibu paling simple. Zaman dulu kita kalau lulusan atau ada acara, habis foto-foto kita pergi ke tukang foto ya untuk cetak foto berbondong-bondong. Tapi sekarang siapa saya tanya di ruangan ini yang kita masih suka cetak foto, apalagi dengan adanya handphone di kantong kita. Saya rasa hampir dikatakan jarang sekali ya Bapak Ibu ya. Nokia pun menjadi contoh yang sangat konkret. Dulu semua orang pakai handphone Nokia, tapi sekarang hampir tidak ada orang yang menggunakan handphone Nokia. So the world has changed. Jadi ini something yang terkait dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu real Bapak Ibu, dan kita hadapin sekarang di dunia bisnis. Pekerjaan pun banyak pekerjaan yang akan hilang. Teller bank makin lama semakin sedikit, apalagi sekarang sudah ada namanya bank digital. Penjaga tol pun bisa dikatakan hampir tidak ada sekarang karena semua sudah menjadi otomatis. Dan someday skill yang sifatnya administrasi dan repetitif pun juga akan hilang. 3-4 tahun belakangan ini saya juga mulai menggunakan robot tuh, untuk menggantikan peran asisten rumah tangga. Dan ternyata bisa Bapak Ibu. Dan bahkan untuk hal yang seperti ngepel itu bisa lebih bersih dibandingkan manusia yang melakukannya gitu ya. Jadi dunia ini berubah terus-menerus, dan VUCA-nya belum beres ditambah dengan COVID, Bapak Ibu. COVID-nya ini juga mendisrupt banyak banget dan mempercepat banyak hal yang akhirnya meningkatkan ketidakpastian ini juga semakin tinggi, Bapak Ibu. Nah, si Charles Darwin memang pernah bilang kalau makhluk yang paling kuat itu, yang menang itu bukan yang paling kuat ya, tapi yang paling bisa beradaptasi gitu. Nah, semua hal ini sebenarnya membawa pertanyaan besar dan refleksi saya sebagai seorang pemimpin. Apa sih yang sebenarnya menjadi kunci dasar kita ya untuk kita tuh menjadikan perusahaan tempat kita itu bernaung tuh bisa bertahan 1000 tahun lamanya, karena ya cita-citanya tinggi karena kita juga dimandatkan oleh our shareholder, our owner, dan kita juga ingin berkontribusi lebih. Gimana kita bisa sustain selama mungkin agar perusahaan kita tuh bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Terus pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti kualitas manusia, apa yang kita butuhkan untuk menjadikan kita organisasi yang terus belajar, Bapak Ibu. Karena tanpa belajar, tanpa beradaptasi, saya rasa kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, di mana ketidakpastiannya itu, tingkat ketidakpastiannya itu sangat tinggi gitu. Dan leader seperti apa sih yang kita butuhkan di masa depan, yang sebenarnya masa depan yang kita tidak akan tahu juga akan seperti apa itu gitu ya. Dan yang terakhir mungkin bagaimana coba memastikan, karena semua ini membutuhkan energi yang tinggi gitu ya, dan energi, bagaimana memastikan semua orang punya level energi yang sama, itu juga salah satu tantangan sendiri, terutama buat kita sebagai pemimpin bisnis. Nah, Bapak Ibu, time itu berdiri di mana situasi itu semua sedang terjadi. Jadi kita itu ibaratnya harus maraton, lari jarak jauh, tapi juga harus sprint, lari cepat gitu. Dan fix the thing here and there. Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah bagaimana mendeliver objektif, today's objektif sambil mempersiapkan untuk masa depan. Mungkin saya stop dulu sampai situ ya Bu Sherry ya, sambil kita diskusi lebih lanjut. Ya, oke, terima kasih Pak Juan. Nah, sedikit Pak Juan, kalau misalnya masuk kepada tantangan. Jadi tadi Pak Juan sudah sampaikan kalau untuk bisnis itu VUCA, jadi volatile, perubahannya sangat tinggi lah, ketidakpastian. Dulu 35 tahun masih bisa prediksi perencanaan, sekarang 1 tahun aja bisa terus berubah gitu ya. Jadi itu satu konteks. Yang kedua, the best knowledge yang kita tahu hari ini yang 2-3 tahun belakangan aja itu bisa nggak relevan sekarang. Itu konteks yang kedua dari segi perubahan. Lalu ditambah dengan COVID. Nah, kalau buat Pak Juan sendiri, dengan semua tantangan itu, kok masih berani ngambilnya tenaga untuk pekerjaannya itu anak-anak muda semua? Itu kan terlalu beresiko Pak, gamblingnya tinggi banget. Apa sebenarnya mungkin kalau pasti asumsi saya tantangannya sebenarnya tinggi juga gitu ya. Tapi melihat peluangnya tinggi. Apa sebenarnya Pak yang dialamin? Oke Bu, jadi gini Bu, karena
kalau menjawab kenapa saya harus kenapa kita di TEM ini memutuskan untuk menggunakan tenaga-tenaga muda. Sebenarnya kalau mau kita jawab ya, by options memang kita harus menggunakan anak-anak muda, Bu. Satu, karena memang kita lihat organisasi yang ada di Triputra Energi itu adalah organisasi yang paling baru. Jadi memang karena kita merekrut banyak orang baru, dan banyak orang baru itu salah satunya adalah fresh graduate. Fresh graduate itu juga salah satunya adalah orang-orang yang memang masih punya pemikiran yang baru, pemikiran yang fresh, yang sehingga kita tuh berharap mereka punya cara baru untuk menjalankan bisnis ini. Itu satu. Terus yang kedua adalah anak-anak muda ini anak-anak yang memang yang tadi seperti Ibu Shirley sampaikan, potensinya itu luar biasa sebenarnya. Potensi yang mereka punya, capacity yang mereka punya itu luar biasa. Ditambah dengan teknologi teknologi tech savvy yang mereka punya, mereka bisa melakukan sesuatu hal-hal besar yang mungkin saat ini generasi kita atau generasi di atas saya itu belum ada trust-nya gitu, Bu ya. Mereka belum lihat evidence-nya. Nah, hal itu yang mau kita coba rubah juga, sehingga kalau di tempat kita mereka berhasil melakukan sesuatu, evidence-nya ada. Sehingga secara grup pun akhirnya aware, kalau anak-anak muda ini ternyata bisa loh dikasih responsibility yang luar biasa, dikasih sesuatu yang besar untuk bisa melakukan hal besar gitu. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai pemimpin, apakah kita mau mengambil chance itu atau tidak gitu. Karena yang seperti tadi Ibu bilang, ada gambling-nya. Tapi kalau tidak ada yang mengambil dan tidak ada yang memulai, akhirnya juga perubahan ini tidak akan pernah terjadi, Bu. Jadi sebenarnya very simple waktu itu. Kalau kita ngomong saat itu ya, karena kita memang perusahaan baru, kita memulai sesuatu dari yang baru, semuanya scratch, semuanya fresh, dan kita tahu tantangannya akan jauh lebih besar. Tapi kalau kita mengambil orang-orang yang background-nya dari, atau kita katakan pro hire dari orang-orang yang punya pengalaman dari bisnis yang kita jalankan sekarang, mungkin mindset-nya akan menjadi sama seperti orang-orang yang menjalankan bisnis itu seperti saat ini gitu. Oke. Tapi kalau kita mengambil orang-orang yang fresh dan kita mau menjadi yang berbeda dan kita mau bertahan lama untuk di bisnis ini, kita berharap mereka bisa membawa satu perubahan yang akhirnya perubahan ini menjadi sesuatu yang sustain. Oke, jadi satu hal yang paling penting yang tadi Pak Juan sampaikan, dengan sadar memilih meng-hire itu untuk tenaga muda ini, generasi pekerja muda ini, karena justru diharapkan mengganggu yang lebih senior ya, karena diharapkan pemikiran mereka yang fresh, mungkin malah nggak ada background itu, ada sesuatu yang baru dari cara berpikirnya. Malah nggak mau yang mungkin sudah pengalaman, karena nanti akan stay seperti cara-cara sekarang gitu ya. Itu satu, jadi mau mengoptimalkan peluang kebaruan itu gitu ya. Betul. Lalu kemudian kedua tantangannya adalah bagaimana generasi muda ini mendapatkan kepercayaan dari para pemimpin yang lebih senior ya, karena mereka kan belum punya evidence, belum punya portofolio dalam konteks performance gitu ya. Betul. Itu tantangan bagian di atasnya. Tapi kalau ada satu, Pak Juan, tantangan yang untuk mengelola teman-teman kita muda ini yang bikin Pak Juan ada sakit kepalanya lah gitu, di hal peluang-peluang, itu apa kalau ada satu? Sakit kepala saya waktu awal itu adalah masalah waktu. Masalah waktu itu di mana kita tahu anak-anak muda ini pace-nya cepat. Pace-nya itu bukan hanya pace kerja ya, tapi pace di mana mereka itu berharap secara karir, secara proses dan lain-lain itu, ya Ibu tahu mungkin karena sekarang kan bisa dibilang mereka bisa dikatakan sebagai generasi instan ya. Jadi itu pun terlihat terbawa di secara culture kita, bukan secara culture, secara modelnya. Banyak anak-anak muda itu yang secara waktu itu mereka maunya apapun cepat gitu. Tapi ini jadi tantangan tersendiri buat kita, dan bagaimana kita mengelolanya itu menjadi sesuatu yang menarik sih. Tapi memang akhirnya bagaimana menyeimbangkan antara pengembangan bisnis dengan pengembangan karir dari anak muda itu menjadi challenge tersendiri buat kita dan menjadi headache tersendiri. Oke, itu satu ya. Terima kasih Pak Juan. Nah,
kita akan minta abis ini Romo Bagus untuk menanggapi ya. Tapi sebelumnya saya cek dulu ke Pak Heng, mungkin ada 1-2 tanggapan mengenai apa yang diangkat oleh Pak Juan untuk tantangan pengolahan anak muda ini. Bu Shirley. Dan terima kasih ke Pak Juan yang sudah memberikan pemaparan yang singkat tapi sangat relevan dan padat gitu ya. Mungkin 1-2 hal yang saya ingin tanyakan ke Pak Juan itu adalah dari statementnya Pak Juan mengatakan pengalaman saya 10 tahun lalu itu sudah over. Jadi kalau saya sekarang ini memimpin TEM dengan pengalaman 10 tahun lalu, mungkin akan jadi sangat berbeda ya TEM-nya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi pegangan utama Pak Juan dalam menghadapi berbagai perubahan ini? Ada 2 hal Pak Heng. Jadi kalau Pak Heng, kita di Triputra itu ada 4 value. Kita punya humility, kita punya integrity, humility, compassion, sama excellence. Dari 4 value yang sudah diturunkan oleh Pak Teddy itu, di Triputra Energi itu kita punya value of work. Ya, value of work kita itu ada 5 sebenarnya. Eat, sebenarnya kita namakan diri kita itu sebagai eaters, eat makan ya. Tapi eat itu kan dari enjoy, accountable, teamwork, with humble, positive, and confidence, Pak Heng. Nah, kalau Pak Heng tanya, sebenarnya balik lagi, akhirnya ini mengenai humility kita atau humbleness kita sebagai leader, untuk akhirnya kita membuka jalan buat mereka. Karena saya percaya zaman sekarang itu zamannya kolaborasi, Pak Heng. Bukan lagi zaman orang yang secara hierarki duduk paling atas atau paling tinggi itu menentukan segalanya. Saya rasa udah bukan zamannya gitu ya. Jadi mungkin nanti saya sampaikan juga. Mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang punya suara, dan suara mereka itu sangat matters di kita. Dan kita sebagai leader dan kita sebagai pemimpin itu harus punya kerendah hatian untuk mendengarkan dan mencoba apa yang mereka sampaikan gitu Pak Heng. Karena kalau kita hanya coba mendengarkan tapi kita hanya coba mendengar tapi tidak tidak atentif ya, kita bilangnya seperti itu, akhirnya juga akan menjadi useless gitu ya. Jadi humility itu jadi penting atau kunci yang sangat menurut saya salah satu kunci yang penting ketika saya saat itu ya berusaha untuk ya udah memang bisnisnya berbeda. Pengetahuan saya saat itu udah outdated banget. Jadi caranya memang sudah berbeda dan bisnisnya juga perkembangannya berbeda. Dan yang kedua menurut saya yang penting juga adalah reflection, Pak Heng. Jadi humility dan reflection itu menjadi sesuatu yang matter, terutama buat kita yang duduk di posisi sebagai leaders ya. Karena kalau kita nggak ada reflection atas segala sesuatunya, itu akan menjadi sulit. Oke, terima kasih Pak Juan. Boleh satu lagi Bu Shirley? Iya, silakan Pak Heng. Dalam skala 1 sampai 10 ya. 10 itu sangat optimal, 1 itu sangat tidak relevan. Bagaimana pendidikan formalnya Pak Juan mempersiapkan Pak Juan untuk menghadapi tantangan saat ini? Skala 1 sampai 10. Tadi Sabtunya yang optimal ya Pak Heng? Atau Sabtunya yang tidak optimal? Oh, 10 yang optimal. Saya bisa bilang 7 lah Pak Heng. Ya. Okay. Murah, terlalu generous nggak Pak Juan 7? Hah? Serius nih 7-nya? Mengapa bukan 4 Pak Juan? Kenapa bukan 4 ya? Karena artinya tidak terlalu relevan. Reflektif ke pengalaman saya waktu saya duduk sebagai mahasiswa ya. Karena tadi saya sudah sampaikan di depan. Waktu saya duduk sebagai mahasiswa itu, kebetulan saya mendapatkan beberapa pengajar yang inspiratif, beberapa dosen yang inspiratif, sehingga saya tahu kalau pendidikan itu saat itu pendidikan itu bukan segalanya. Makanya kenapa saya berbisnis, makanya kenapa saya memulai bisnis dengan teman-teman. Itu yang akhirnya membawa saya bisa bilang pengalaman-pengalaman itu membawa saya pada posisi sekarang gitu. Jadi kalau ditanya ya tetap itu adalah bagian masa saya ketika saya duduk sebagai seorang mahasiswa, Pak. Makanya kenapa saya bisa kasih nilai 7. Jadi peran dosen ini pun jadi penting. Oke, ya.
peran pengajarnya jadi penting. Bahkan mungkin kalau di ininya Pak Nadiem itu kan sekarang mereka bilang ya gurunya itu harus merdeka dulu supaya akhirnya apa namanya murid-muridnya pun menjadi ini gitu ya. Jadi buat saya ya saya bisa sampaikan mungkin 7. Oke, Pak. Oke. Terima Pengalaman saya. kasih. Ya, Jadi Bu Shirley bukan generous, Bu Shirley itu sudah pas gitu ya. ya, Itu karena perannya itu guru ya mungkin ya Ya. suasana, interaksi dan seterusnya. ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Heng. Jadi apa yang dialami tidak hanya di sekolahnya, di kampusnya, tapi eksplorasi selama kuliah yang tidak hanya akademis itu yang sebenarnya melengkapi dan sedikit banyak ada persiapan gitu ya. Betul. Tapi itu kemudian menjadi tantangan sendiri buat teman-teman kita mahasiswa yang lulus tahun ini yang mostly 2 tahun ini online dan sangat minim pengalaman di luar konteks dunia online ini gitu ya. Nah, saya rasa ini saatnya kita mengundang Romo Bagus ya. Jadi Romo Bagus, gimana nih dengerin apa yang disampaikan oleh Pak Juan dari perspektif pendidikan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Shirley, Pak Juan, Pak Heng, saudara-saudari semua, para suster, Bapak Ibu, semua. Diskusinya sangat menarik dan saya tertarik dengan pertanyaan Pak Heng tadi. Apakah saya juga siap sebetulnya ada di leadership universitas gitu ya. Saya itu pendidikannya teologi. Ngurusi sekarang mulai dari prodi pendidikan kimia, farmasi, sampai vokasi, bikin mesin mekatronika gitu ya. Terus mikirnya gimana? Dan kalau dikti datang, asesor datang itu yang ditanya dulu rektornya, ini punya visi apa untuk pengembangan prodi ini? Sebetulnya kadang-kadang saya ngawur-ngawur aja, tapi karena doanya banyak, biasanya ngawurnya tidak terlalu salah. Tapi kalau saya disuruh menilai pendidikan saya dulu sebagai frater Yesuit atau seminaris, kemudian program-program yang saya ikuti di Amerika di bidang teologi gitu ya, apakah itu mempersiapkan saya? To a certain degree yes, to another degree maybe not so much. Tetapi sekali lagi, karena dunia ini berubah terus, kesiapan untuk menghadapi perubahan itu, mental saya untuk menghadapi perubahan itu yang mungkin paling penting gitu, dan itu disediakan oleh filsafat. Herakleitos, kalau Mbak Shirley masih ingat pelajaran filsafat kita dulu, itu mengatakan there is nothing but change. Ya. Tidak ada sesuatu yang lestari di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, mungkin ekstrim itu, tetapi dalam Buddhisme juga ada filsafat seperti itu. Tapi kalau kita dengarkan Pak Yuan tadi kan cukup jelas ya, VUCA dan perubahan itu. Dan keinginan saya untuk terjun dalam perubahan itu yang menentukan gitu ya langkah saya, bukan pengetahuan-pengetahuan teknis entah di bidang humaniora atau juga bidang-bidang yang lain gitu ya. Kemarin saya sedikit banyak tour di banyak universitas yang sudah saya ketahui dengan sangat familiar di Amerika Serikat karena saya lama di sana studi dan bekerja. Untuk konferensi di sana kemarin saya sengaja mengunjungi universitas yang sangat saya kenal, bahkan saya dulu saya bekerja di sana, tetapi saya mau melihat perkembangannya apa setelah 10 tahun. Saya meninggalkan kampus-kampus itu tahun 2012 untuk kembali ke Indonesia. Dan kemudian ketika saya ditanya ya kalau mau jadi rektor itu apa modal utamanya, saya bilang ini satu hal, bold living, hidup dengan bold. Bold itu apa ya, tebal gitu ya, dengan berani gitu ya. Saya terjemahkan dengan gagah berani, tapi saya dianggap sombong, jadi gagahnya saya hapus. Karena menurut Pak Yuan tadi kita juga harus humble gitu ya. Tapi Yesus itu sok kepedean Pak Yuan, jadi bold-nya itu diterjemahkan mungkin dengan sedikit gagah itu, tapi itu sebetulnya semangat untuk menghadapi perubahan dengan berani gitu ya, belajar. Dan saya betul, ketika saya ke kampus-kampus itu, ke Loyola Marymount University dekat di Los Angeles bagian barat, itu apa yang saya ingat dulu 10 tahun yang lalu saya mengajar teologi di situ dan banyak anak Indonesia di situ yang nyetir Ferrari sama Bentley. Saya masih ingat ketika saya diperkenalkan oleh rektor universitas itu ke sana, Romo mesti mengajar di sini karena kami membutuhkan sosok Romo di sini. Kenapa Pak? Rektornya awam gitu ya, ahli hukum. Kemudian dia bentar, saya ajak ke ini dulu aja, ke parking lot. Kemudian saya dimasukkan ke parking lot di basement. Dia bilang, Romo ini tahu mobil-mobilnya siapa ini?
Saya bilang tidak terlalu tahu, tapi saya kira ya mungkin dosen atau mahasiswa di sini pasti bukan dosen, tapi mahasiswa dari mana? Ini mahasiswa Indonesia semua, bukan mahasiswa Amerika yang menyetir Bentley ini atau Ferrari gitu ya, Lamborghini gitu. Terus saya harus ngajar teologi untuk anak-anak seperti ini, matilah saya. Apakah mereka masih open pada hal seperti itu? Dan benar saja anak konglomerat Indonesia di sana itu datang selalu terlambat, terlambatnya parah banget, 45 menit, padahal pelajarannya cuma 1,5 jam. Kemudian duduk paling depan karena yang lain-lain sudah penuh gitu ya, langsung tidur. Ini butuh approach yang khusus ini. Dia bilang, Romo, kita ini sama-sama orang Indonesia. Kenapa bacaannya bahasa Inggris? Dia bilang gitu. Dan bacaan Romo ini sulit semua. Saya buka satu halaman, buka kamusnya 1 jam sendiri untuk mencari itu arti dari istilah-istilah itu gitu ya. Dan saya langsung tahu inilah kaum muda yang saya hadapi waktu itu dalam hal-hal tertentu, human information-nya khusus gitu ya. Tetapi kemudian ketika saya kembali ke kampus itu, yang saya lihat adalah perkembangan baru, prodi-prodi dan bahkan school, fakultas yang baru itu ada dan atau ada pembaruan ke arah apa yang dikatakan Pak Yuan tadi, energy, sustainability, green energy, dan sebagainya itu dikembangkan, water management, karena di California ada drought, ada kekeringan, mereka mengembangkan itu, tapi School of Film Studies atau TV and Film yang sangat terkenal, banyak artis Hollywood datang ke sana, itu juga makin berkembang. Tetapi yang saya ingat juga ketika saya dipertemukan dengan ofisial di sana, yang langsung bertemu kami, namanya itu Global Engagement Officer. Waktu saya di sana 10 tahun yang lalu tidak ada itu. Artinya apa? Tadi Pak Yuan mengatakan kolaborasi itu the norm of the game sekarang gitu ya. Dan itu benar, global tapi. Nah, kolaborasi global ada di mana-mana. Kemudian saya pergi ke Loyola University Chicago di dekat Lakeshore di Chicago itu. Dan mereka punya school yang baru. Ketika saya ke sana 10-15 tahun yang lalu tidak ada. Itu namanya the School of Sustainability. Gedungnya luar biasa, kayak rumah kaca tapi raksasa di Chicago yang kadang-kadang kalau musim dingin itu dinginnya kayak minus 20 Fahrenheit gitu. Kalau Celsius nggak tahu dihitung sendiri. Tapi mereka punya teknologi untuk menyimpan dingin itu ke bawah tanah dan mempertahankan panas bumi untuk menghangatkan seluruh kompleks gitu ya. AC jadi berkurang, energi untuk pemanasan berkurang, jadi sangat sustainable gitu ya, apapun. Tetapi yang mau saya katakan tadi, perubahan-perubahan itu terjadi 10 tahunan terakhir misalnya ya. Dan kalau seorang pimpinan, nggak harus langsung presiden atau rektornya, tetapi dekan, kepala program studi, dan semua di unit-unit itu tidak tahu mengenai hal ini, tidak open, dan mahasiswanya juga tidak open, saya kira tidak mungkin ada itu. Karena perdebatan di kampus itu luar biasa berat untuk hal-hal seperti itu. Mereka bercerita, change yang kita ini, kenapa kita bikin school yang baru ini. Perdebatannya berdarah-darah. Di universitas itu banyak orang pinter atau minimal merasa pinter kan, sehingga diatur itu sulit gitu ya. Apalagi perebutan hegemoni antara fakultas satu dan fakultas yang lain. Di Chicago itu Universitas Jesuit misinya sangat jelas dan lingkungan hidup menjadi fokus Serikat Yesus juga. Tetapi toh misalnya mau membangun kurikulum baru, ini change supaya mahasiswa itu berpikir tadi. Saya bayangkan kalau mahasiswa lulusan universitas-universitas Jesuit sekarang masuk ke Triputra Energy, itu diajak mikir soal green energy, harusnya sudah siap secara konseptual. Teknisnya tergantung dia dari fakultas mana. Tetapi secara konseptual untuk menanggapi climate change itu harusnya sudah sangat siap. Dan hatinya juga, bukan hanya secara pikiran, hatinya sudah masuk ke dalam isu itu. Tetapi ketika saya di universitas itu berwawancara dengan banyak petinggi di sana, mereka bilang, wah ini perdebatannya berdarah-darah, Rom. Ketika kami menyusun kurikulum, supaya climate change masuk ke dalam kurikulum untuk semua mahasiswa, tidak hanya fakultas tertentu, itu dari fakultas lain bilang, nah kalau mereka dapat slot itu, kenapa kami tidak? Bidang kami juga penting. Nah, decisiveness dari leader untuk mengatakan kita harus bikin pilihan, isu yang paling mendesak untuk kita dan harus kita tanggapi sebagai universitas untuk dunia zaman sekarang lewat industri yang ramah lingkungan dan sebagainya, karena ini sangat mempengaruhi well-being dan survival kita bahkan ya, planet ini, itu yang harus kita pilih. Tetapi sebagai leader memang harus dialogis pasti, tetapi harus ada boldness juga, dan itu yang saya pelajari pelan-pelan ya.
Karena teologi itu kan berbasis cinta kasih, tetapi kalau cinta kasih terus-menerus nggak jalan karena kita harus memutuskan gitu ya, dan ada perdebatan. Jadi mesti bisa meyakinkan orang, bisa mengangkat isu itu dengan argumentatif, ada data, ada visi, dan ada kemudian kolaborasi mendekati semua itu, kemudian berjalan bersama gitu ya. Itu yang saya pelajari ya untuk menanggapi situasi yang baru ini. Kemudian saya ke Boston College akhirnya, dan itu tempat saya mengambil gelar dan juga bekerja agak lama. Jadi saya sangat tahu, dan perkembangannya sama saja ke arah itu. Ada global engagement, ada program-program baru soal environmental studies, energi terbarukan, kemudian formasi mahasiswa yang integral tapi semakin global itu besar gitu. Ada mahasiswa di sana mau pergi ke Indonesia ngurusi pengungsi di Indonesia gitu ya. Imajinasinya itu luar biasa, mengubah dunia dengan cara yang mungkin tidak terpikirkan untuk kita. Jadi tadi poin Pak Yuan, Bu Shirley dan sebagainya, bahwa generasi muda sekarang sebetulnya ingin terlibat gitu ya. Loyalitasnya bisa dibangun, kadang-kadang juga mereka wait and see, sikap kita terhadap mereka gimana, terus mereka mau bersikap gimana, itu nyata gitu ya. Di Boston itu kami ketemu ya ratusan universitas di seluruh dunia berkumpul, pimpinan dan mahasiswanya itu punya program khusus namanya Global Citizenship Fellow, dikumpulkan dari banyak universitas di dunia, lalu mereka sudah berinteraksi online selama kurang lebih 1 semester, terus datang secara fisik ketemu, dan mereka sangat antusias. Program itu akan kami teruskan karena mereka memikirkan dunia sebagai warga dunia gitu ya. Dan itu sebetulnya sebagai bagian dari workforce, kalau institusi tertentu apapun, pendidikan, industri, atau startup companies itu mendapatkan talent yang seperti ini, resilient sebagai pribadi, sangat open, critical dalam mindset-nya, apapun mereka pelajari, dan open terhadap dunia, gitu ya, itu kan sangat bisa diandalkan gitu ya. Kalau TEM nanti, Triputa Energy mau membuka cabang di mana ya Pak Yuan? Afrika gitu atau ke tempat lain, membutuhkan orang-orang yang berpikiran seperti itu. Toh. Sudah saatnya Indonesia itu masuk ke sana. Jadi perusahaan energi Indonesia mungkin suatu saat akan mengalahkan yang dulu-dulu ya, dari Amerika atau Eropa, Total atau Exxon Mobil atau Chevron atau Shell gitu-gitu. Tapi harus ada mindset gitu ya, untuk membentuk generasi yang seperti itu. Kalau kami universitas yang humanis ini dalam tradisi Serikat Yesus itu baru berumur sekitar 500 tahun ya. Kalau Pak Yuan kan ingin perusahaannya 1000 tahun lamanya ya. Aku itu. Tetapi kami baru 500. Apakah kembang kempis? Agak di beberapa tempat, tetapi ada antusiasme baru di Afrika. Itu saya ketemu dengan beberapa pemimpin universitas Yesuit dari Afrika. Ketika ditanya sana umur berapa, saya bilang 67 tahun ini. Mereka kaget. Kenapa kaget? Saya bilang gitu. Universitas saya baru berumur 4 tahun. Universitas saya itu Yesuit Katolik, tetapi saya satu-satunya orang Katolik dan Yesuit di pucuk pimpinan. Yang lain semua Muslim gitu ya. Ini gaya baru untuk membuat universitas Yesuit gitu. Small, kontekstual gitu, tetapi berani nyoba gitu ya. Dan langsung mau membentuk kerjasama dengan banyak network gitu ya. Zaman sekarang itu kemampuan untuk bernetwork itu penting gitu ya. Maka ada inisiatif baru di Afrika yang seperti itu. Perusahaan-perusahaan Cina juga ke sana, orang Afrika juga ke Cina untuk belajar bahasa, dan juga mungkin kultur manajemen. Kalau dulu itu ke Jepang kan, tetapi sekarang kayaknya kebanyakan ke Cina. Teman-teman saya dari Afrika itu cerita itu orientasi seperti itu. Kita sebetulnya setelah ini berapa 77 tahun merdeka, sudah saatnya juga membentuk talent, bukan hanya workforce, bukan hanya tenaga kerja, yang akhirnya berpikir kemanusiaan yang adil dan beradab global gitu ya, tidak hanya nasionalisme, termasuk nasionalisme ekonomi gitu ya. Dan kami punya komitmen sebagai universitas Yesuit yang kalau di Indonesia sudah cukup tua, tetapi kalau dibandingkan dengan banyak universitas di dunia itu masih sangat muda, bergerak ke arah sana. Kami yakin sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Bu Shirley juga ya, apakah
yang kami pikirkan, apa yang kami pikirkan untuk mengantisipasi perkembangan di dunia bisnis itu. Nah, sebetulnya saya share sedikit 1-2 slide di awal, nanti pertanyaan-pertanyaan bisa langsung saja. Itu kami seperti banyak universitas yang seperti kami ya, humanis, istilahnya itu sekarang universitas generasi kedua gitu, itu lebih banyak berperan dalam peran formatif humanis ya, mendidik, membina manusia seutuhnya. Kami percaya kalau manusia muda itu dididik seutuhnya, itu dimanapun termasuk di dunia kerja, dia akan maksimal gitu ya, juga di dunia keluarga, dan itu tidak terpisahkan antara kesejahteraan dia sebagai manusia di keluarga, di dalam masyarakatnya, sebagai pribadi, dan di dalam tempat kerja. Hanya di tempat kerja ini lebih menantang karena sebetulnya ada ekspektasi yang tadi itu. Profesional, tetapi profesionalismenya terus berubah, harus adaptif, dan sebagainya. Tidak bisa profesional 10 tahun yang lalu, masih bisa dipakai untuk profesional sekarang. Maka tetapi akarnya supaya manusia itu selalu bisa adaptif, selalu bisa bertumbuh, itu sebuah karakter kan, pembangunan diri, pembinaan diri. Maka menghadapi uncertainty, VUCA itu dalam tradisi universitas yang humanis, itu akhirnya mengafirmasi misi humanisnya itu, mendidik manusia seutuhnya itu. Karena sekali lagi, kalau hanya adaptif secara teknologis, tapi tidak adaptif secara mental dan spiritual, dia juga akan goncang gitu ya. Tantangan kapitalisme sekarang itu kan membahagiakan workforce, membahagiakan para pekerja gitu ya. Di World Economic Forum di Davos biasanya di Swiss itu kadang-kadang didatangkan ya, atau sesi-sesi diadakan untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja di industri di dunia kapitalis ini itu sejahtera secara rohani. Ada meditasi, ada yoga, ada macam-macam gitu, ada indeks kebahagiaan tertentu yang nanti bisa di training dan sebagainya. Nah, ini kan pertanyaannya mengenai well-being sekarang. Dan kalau untuk universitas humanis, pertanyaan soal well-being itu sudah menjadi akar misi dan dipahami secara sangat luas. Nah, peran riset dan inovasi kemarin di Kompas atau di mana juga ada berita ya, di Indonesia inovasi yang berasal dari universitas dan kemudian terjemahkan dalam dunia industri menjadi inspirasi untuk perusahaan startup untuk jadi perusahaan besar gitu, itu kayaknya katanya sangat sedikit ya Pak Yuan. Jadi inovasi dari universitas sampai hulunya untuk dijadikan produk gitu yang berguna gitu, berbasis perusahaan tertentu gitu, lewat perusahaan tertentu itu katanya sangat sedikit. Jadi inovasi universitas itu belum sangat impactful untuk dunia industri. Itu saya mohon pencerahan, saya hanya membaca berita. Kalau itu betul, memang keadaannya seperti itu. Universitas-universitas kita itu menyediakan tenaga mungkin oke, tetapi menyediakan inovasi itu kayaknya belum sangat gitu ya, belum. Tapi ya tergantung universitasnya kali. Kalau ITB kayaknya oke, tetapi kalau Sanata Dharma kayaknya masih jauh dalam soal itu. Nah, nanti ada beberapa, nanti kalau sayapnya dibagi sebagai sekedar pengetahuan, ada tarikan ke sana, pertemuan antara dunia industri dan dunia universitas yang lebih dekat itu di universitas generasi ketiga. Kebanyakan dari kami itu ada di generasi kedua, lebih menekankan formasi pendidikan, pengajaran, ilmu diajarkan, tetapi inovasi, ilmu yang menghasilkan inovasi dan inovasinya mengarah pada dunia industri diaplikasikan gitu ya, dengan kolaborasi yang dekat itu masih agak jauh. Third generation university itu ini menjadi motor untuk perkembangan sosial dan ekonomi, bukan hanya sekedar mengembangkan riset atau mengembangkan pengetahuan. Nah, intense involvement with technological innovation. Nah, ini gambarannya, ya, contoh-contohnya. First generation waktu abad pertengahan, second generation Humboldt University di Jerman,
third generation itu contohnya Cambridge gitu-gitu, tidak ada banyak fakultas yang terpisah-pisah, tetapi pusat-pusat pengembangan gitu ya, berbasis itu. Lalu yang fourth itu soal online and digital university, lebih mengarah ke sana, itu Internet of Things dan sebagainya bergabung jadi satu. Yang penting itu bukan peneliti dan inovator, tetapi agents gitu ya, semua, dan tidak terbatas pada ruang fisik dan sebagainya, mulai dipikirkan fourth generation itu. Nah, di hadapan tantangan-tantangan itu yang sangat nyata di dunia industri dan ekonomi, lalu kami mau apa gitu ya. Nah, mungkin tetap mengembangkan apa yang sekarang disebut higher education capital. Mungkin Pak Yuan dan Bapak-bapak Ibu suster di sini yang menerima lulusan universitas itu bisa ditanyai juga. Tadi Shirley sudah tanya, kenapa kok tetap Pak Yuan mau kaum muda? Tetapi kalau saya mau pertanyaan lebih keras lagi, kenapa kok lulusan universitas? Kaum muda kan bisa bukan lulusan universitas. Dan nanti kalau lulusan universitas macam apa? Apakah itu matters? Apakah itu penting? Pembedaan universitas tertentu. Karena sekarang kan ada mulai diskusi, universitas itu akan mati kok beberapa mungkin dekade ke depan. Mungkin tidak sampai 2 dekade. Di tempat tertentu universitas resmi akan mati. Karena orang nggak perlu belajar formal di universitas untuk menjadi skillful. Pertanyaannya apakah itu benar? Saya merasa itu belum akan sangat benar, terutama di konteks kita. Tidak secepat itu, not too soon. Tetapi juga ada gejala-gejala yang mengarah ke sana. Orang itu mendapatkan skill dengan kursus-kursus singkat, online bahkan, lalu sudah siap untuk bekerja di sektor tertentu gitu ya. Nah, itu tidak ada higher education capital di situ. Mereka belajar sendiri, informal, dan RUU Diknas itu juga memberi banyak tempat nanti untuk pendidikan informal, ya. Lalu pertanyaannya, kalau masih mau pakai paradigma formal universitas perguruan tinggi, apa yang diharapkan? Nah, kami di universitas tertantang mendaftar ini higher education capital modal yang didapatkan orang kalau masuk universitas dan lulus itu apa, gitu ya. Dan ini saya mau usul sebenarnya nanti kalau ada pertemuan aptik, pertemuan rektor-rektor universitas tertentu yang punya visi yang sama itu, apakah kita perlu menetapkan higher education capital yang khas kita gitu ya. Di slide-slide bawah saya memperlihatkan itu dari Dikti gitu ya. Ini ya, kebijakan strategi pendidikan tinggi. Pengembangan perguruan tinggi berkelas dunia itu seperti apa, dan apakah itu sudah memuaskan? Saya rasa belum gitu ya. Tapi kita perlu duduk bersama dan mungkin dengan dunia industri juga, orang-orang seperti Pak Yuan ini perlu memberi informasi dan updating sebetulnya higher education capital yang diharapkan apa gitu ya dari lulusan perguruan tinggi itu. Lain dengan lulusan SMA yang kemudian belajar sendiri atau bahkan nggak lulus SMA tapi skillful gitu ya. Nah, kami masih percaya hal-hal seperti ini. Kalau lulusan perguruan tinggi, universitas itu mesti mempunyai konsep dunia konseptual yang makin luas, makin mendalam. Dan tadi ada kecenderungan agak kurang mendalam ya, Servi ya. Maka kalau universitas itu memproduksi atau bukan memproduksi, membina lulusannya, dan nanti higher education capitalnya itu low, jadi masuk ke perusahaan tertentu yang mau green, tetapi mereka nggak tahu isu green energy itu apa, juntrungannya kemana, nilainya apa, urgensinya apa, dan apa mereka on board dengan itu, mau ke sana atau tidak. Itu berarti higher education capitalnya low untuk lulusan seperti itu. Dan kami ingin membuat indeks itu ya, apakah higher education capital dari lulusan kami itu cukup tinggi untuk keadaan sekarang yang berubah-berubah itu, dan untuk nilai-nilai yang kami perjuangkan gitu ya. Juga yang secara pribadi resilient dan bisa merajut hidup penuh makna, lalu memiliki skill dan mampu mengembangkan skill tersebut sesuai dengan keadaan itu, adaptif dari segi profesionalitasnya. Kemudian terlibat sebagai warga global dan lokal gitu. Saya kira itu mesti gitu. Kalau lulusan SMA belum punya banyak perspektif ke sana sebagai warga, bukan sebagai konsumen, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai citizen, itu oke. Tetapi kalau sudah masuk perguruan tinggi dan masih indeksnya di situ low, itu saya kira kurang gitu ya. Itu peran perguruan tinggi. Baik, saya mau stop dulu di sini supaya ada resonansi yang lain. Baik, terima kasih Romo Bagus. Mungkin satu pertanyaan sebelum nanti saya buka bagi yang lain juga. Jadi kalau
di orang tua dan kemudian apa yang pemahaman saya yang terbatas dari diskusi dengan beberapa orang pemerhati pendidikan, ada kegelisahan sekarang apa sih maknanya menghasilkan lulusan yang siap pakai bagi dunia kerja gitu ya. Tapi kalau yang kita sekarang pahami paling nggak dari hari ini, siap pakai itu kan tidak melulu di skill teknis, tapi juga kalau tadi Romo Bagus mengatakan siap dilihat dari keterbukaan dan keberanian untuk terjun menekuni perubahan itu. Itu dimensi lain dari segi soal siap memasuki dunia kerja dan sekarang nggak hanya teknis aja gitu. Tapi itu bikin deg-degan kan, gimana mempersiapkan ke sana gitu ya. Oke, itu pertanyaan dan saya mengundang yang lain kalau misalnya ingin ikut diskusi atau pertanyaan bisa lewat chat room atau mau reaction angkat tangan juga boleh atau buka langsung boleh, silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi sambil menunggu ini dari Pak Heng ada satu pertanyaan buat Bapak Ibu semua, silahkan Pak Heng. Ya, terima kasih Bu Shirley. Saya menjadi terdorong untuk mendapatkan pendapat ya dari Bapak Ibu semua sekalian teman-teman. Mungkin baik kalau pendapat itu bisa cepat kita kumpulkan, kemudian kita kembalikan lagi sebelum kita tutup nanti sesi hari ini. Jadi saya mau melakukan satu survei yang sangat super singkat, ya. Yaitu pertanyaan gini, kalau Bapak Ibu, Suster Romo, hari ini akan sekolah, ya, maka values apa, nilai-nilai apa, ya keuntungan-keuntungan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu, ya, dan tolong dibuat ranking. Jadi saya buat di sini ada 4 ya values atau keuntungan. Pertama itu adalah untuk dapat pekerjaan, ya, P pekerjaan. Nah, itu jelas lah ya, tadi dikatakan apakah harus lulusan universitas, ya legal, ataupun apa syaratnya gitu ya. Kedua itu adalah untuk mendapatkan perspektif, ya, yang tadi dikatakan oleh Romo Bagus, HAP itu ya, membuka wawasan, ngerti mengenai wawasan global, dan seterusnya. Ya. Itu, jadi pertama pekerjaan, kedua perspektif, ya. Ketiga itu yang cukup klasik ya, untuk formasi ya, pendewasaan. Ya. Untuk mendapat proses pendewasaan. Itu ketiga. Dan keempat, untuk mendapatkan mungkin pengetahuan. Oke, ya. Satu, itu adalah untuk bisa masuk ke pekerjaan, ya. Jadi mungkin legal, mungkin. Dua, itu adalah perspektif yang relevan dengan global perspektif dan seterusnya. Ketiga itu adalah tadi apa ya, pendewasaan, ya. Dan keempat itu adalah pengetahuan. Saya sengaja buat P semua gitu ya supaya gampang ingatnya. Nah, tolong di ranking, ya. Rankingnya adalah buat Bapak Ibu dari 4 itu mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, minta tolong Ria yang fasilitasi untuk melakukan survei ini. Baik. Terima kasih Pak Heng. Ya, silakan ya Bapak Ibu, di chat sudah saya tuliskan. Silakan di ranking. Jadi satunya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu, supaya kami bisa memahami. Yang pertama pekerjaan, kedua perspektif, ketiga pendewasaan, dan yang keempat itu pengetahuan. Silakan. Bapak Ibu juga bisa bayangkan kalau mendorong putra-putri masuk sekolah sekarang, ya, maka 4 ini mana yang prioritas, sehingga Bapak Ibu juga bisa membantu putra-putri untuk memilih ya perguruan tinggi mana yang cocok buat mereka, ya, yang menawarkan 4 keunggulan ini. Ya, sambil yang belum ngisi boleh dilengkapi, ya, termasuk juga melihat inspirasi dari isian dari peserta lain, ya silahkan. Ini kan seperti Delphi survei gitu ya, kita nanti akhirnya mendapat satu perspektif yang lebih tajam.
silakan mungkin sembari Ria akan recap nanti itu, Bu Shirley silakan dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Heng. Jadi sambil menunggu recap, tapi ini menarik Bapak Ibu sekalian, silakan nanti kita recap ya. Karena itu kan Bapak Ibu menjawab dari perspektif di konteks mungkin yang udah sebagian mungkin udah lulus kuliah gitu ya. Tapi apakah berbeda nanti ketika memasukkan anak sekolah dari perspektif sebagai orang tua? Nah, itu juga salah satu key stakeholders dari lulusan universitas ya, orang tua gitu. Nah, oke, silakan kalau jawaban yang lain dan juga ada pertanyaan. Sambil menunggu Romo Bagus yang tadi agak freeze dan kemudian akan masuk lagi. Ya, welcome back Romo Bagus. Terima kasih, Sari. Ya. Nah, saya akan undang Pak Juan dulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari yang disampaikan oleh Romo Bagus. Silakan Pak Juan, kalau ada tanggapan dan juga pertanyaan lanjutan. Oke, terima kasih Romo Bagus. Pertanyaannya berat-berat ya Romo Bagus ya. Jadi memang gini sih Romo Bagus. Tadi tertarik saya yang mengenai pertanyaan Romo Bagus mengenai tidak hanya muda, tapi dari mana gitu. Saya sangat setuju sih sebetulnya, makanya kenapa saya berharap sekali itu di dunia kampus itu tidak hanya mempersiapkan mahasiswanya atau mahasiswinya dari sisi hard skill, tapi dari sisi soft skill yang sekarang ini memang menjadi faktor pembeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah competition, Romo Bagus. Competition ini kita menjadi sesuatu yang kita ratusan ribu sarjana yang berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, mereka akan berkompetisi. Untuk membuka usaha, mereka akan berkompetisi. Mendapatkan investasi, mereka harus berkompetisi. Jadi pemenangnya itu adalah orang yang lebih siap. Jadi competition everywhere, dan kemampuan akademis yang lebih itu dan pengalaman hands-on yang lebih baik dengan pengalaman organisasi, leadership, dan teamwork yang lebih bagus, yang akhirnya yang akan kita pilih, Romo Bagus. Jadi tidak hanya muda, tapi kita berharap mereka punya sesuatu di luar yang mereka lakukan ketika mereka kuliah atau ketika mereka sekolah, tapi pemahamannya itu juga menjadi matters. Nah, cuman permasalahannya sekarang dengan generasi yang sekarang, saya rasa mungkin, ya saya tidak bilang generasi yang sekarang, mungkin dengan semua generasi yang ada, apalagi dengan media sosial zaman sekarang, mereka tahu banyak sekali dengan kondisi, dengan apapun yang ada di dunia ini melalui media sosial. Tapi kedalaman mereka menganalisa, kedalaman mereka menarik kesimpulan, itu menjadi sesuatu yang membedakan mereka. Nah, itu juga menjadi penting. Karena kalau kita lihat berdasarkan skill 2025, dua skill yang sangat penting itu adalah kemampuan menganalisa. Yang kedua itu adalah mengenai active learning. Jadi dua hal ini juga yang kita lihat sekarang ini, atau hal yang sedang kita coba kembangkan di organisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, untuk ini, organisasi itu harus bisa agile. Kalau misalnya organisasi ini tidak agile, akhirnya perubahan ini tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, untuk agile, apa yang harus dilakukan? Kalau saya melihatnya adalah less bureaucratic. Ini perbedaan organisasi yang sekarang dengan yang dulu. Tadi yang seperti saya sampaikan, zaman dulu itu mungkin orang dengan hierarki atau posisi yang paling atas itu bisa menentukan segalanya. Tapi saya rasa di zaman sekarang, hal itu menjadi outdated. Karena informasi berubah dengan sangat cepat. Bisa jadi anak buah kita atau tim kita itu menjadi orang yang lebih tahu dibandingkan kita, di mana suara mereka menjadi matters. Sehingga akhirnya yang kita bangun apa? Dialog. Yang kita bangun adalah komunikasi dengan mereka. Active learning-nya dapat di organisasi sehingga akhirnya informasi itu tersampaikan dengan cepat. Nah, untuk itu akhirnya butuh apa? Kalau saya merasa, kalau yang di tempat kita kembangkan, akhirnya mereka butuh humility dari leader yang ada. Nah, itu menjadi matters banget, Romo Bagus. Nah, makanya kenapa value of work kita itu adalah enjoy, accountable, teamwork, with humble, positive, and confidence. Nah, yang terakhir ini confidence. Kenapa harus ada confidence? Karena confidence ini yang tadi seperti Romo Bagus sampaikan, kita sudah mempersiapkan mereka untuk tidak bersaing hanya di level nasional, tapi kita mempersiapkan mereka untuk bersaing dengan talent-talent dari level global. Kenapa? Karena
di level global itu, apalagi sekarang partner kita adalah partner asing, yang membedakan tuh apa? Kompetensi mungkin bisa sesuatu yang dipelajari. Yang membedakan itu sometimes adalah masalah confidence. Mengenai masalah confidence itu beda sama humility. Kalau orang humility bukan berarti dia tidak confidence, tapi ada orang yang humble-nya dapat, tapi confidence-nya juga harus dapat. Nah, ini confidence ini menjadi sesuatu yang matters. Bagaimana kita mengembangkan confidence? Ya, mereka harus terus dikasih sesuatu yang dikasih sesuatu yang akhirnya mereka bisa merasa, oh, gue bisa melakukan ini, dan mereka merasa mereka diberikan ruang untuk berkembang. Karena kalau ketika mereka melakukan kesalahan, kita bilang kamu salah dan kamu tidak baik, akhirnya confidence-nya akan turun, bagus. Tapi kalau misalnya kita bisa kasih mereka ruang atau space untuk mencoba dan untuk melakukan segala sesuatu di lingkup yang mereka sedang kerjakan, setelah confidence-nya dapat, mereka akan bisa berkembang lebih baik untuk bersaing di tingkat global. Nah, itu mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi Romo Bagus juga yang mengenai tingkat persaingan dengan global talent, itu yang sebenarnya sekarang kita coba kembangkan saat ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Juan. Sebelum nanti saya tanya balik lagi ke Romo Bagus, ini ada sedikit pertanyaan nyelip dari Pak Ari. Jadi pertanyaannya buat Pak Juan. Saking sulitnya menentukan perencanaan, tadi kan Pak Juan bilang 3 tahun tuh dulu 3 tahun, sekarang 1 tahun aja berubah-ubah. Jadi sekarang pertanyaannya kita tidak ketinggalan jebol, jadi perencanaan itu, oh ini Ibu Ari, mohon maaf ya. Jadi perencanaan itu untuk kurun berapa lama agar tidak ketinggalan zaman? Apakah pertanyaan itu soal kurun waktu atau lebih ke soal keterbukaannya untuk terus memperbaiki ya? Mungkin silakan Pak John. Ya, makanya kalau dilihat rambut saya ini makin habis nih Bapak Ibu. Jadi ya salah satu faktornya adalah karena ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat ini. Jadi kalau kita tanya dalam menentukan perencanaan pada situasi saat ini untuk kurun waktu berapa tahun agar tidak ketinggalan zaman. Terima kasih. Sebenarnya bukan time frame ya sih, kalau saya boleh sedikit ini ya Bu. Jadi time frame itu hanya sekedar time frame, tapi yang kita coba lakukan adalah kita coba lakukan yang tadi saya bilang agility of the organization. Agility itu bukannya cara kerja, bukannya business model, tapi menurut saya agility itu adalah mindset. Mindset dari tiap orang, tiap leader atau tiap tim yang ada di dalam satu organisasi. Ketika agility-nya dapat dan ketika kemampuan adaptifnya dapat, sehingga planning mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ataupun 5 tahun itu menjadi tidak relevan. Itu yang kita coba kembangkan. Tapi kalau kita ditanya planningnya ini seperti apa? Planningnya ini saat ini ya kita tetap bikin. Kita punya planning 1 tahun, kita punya planning yang sekarang kita kembangkan 3 dan 5 tahun. Tapi kita sadar planning itu hanya sekedar planning. Asumsinya bisa berubah during the time. Ketika situasinya berubah, asumsinya berubah, kita harus siap untuk segera berubah. Nah, itu yang kita sebut dengan agile organization. Nah, itu yang sekarang kita coba kembangkan. Oke, terima kasih. Ibu Ari, ada pertanyaan lanjutan? Boleh buka mic? Silakan. Jadi bukan soal waktu ya. Ternyata bicara soal, karena ada yang bilang juga, ngapainlah perencanaan tuh akan berubah juga. Kita spontan aja nanti gimana gitu ya. Seperti itu. Tapi tadi Pak Juan udah jelas menanggap bahwa tetap perencanaan itu perlu, tapi kesiapan kalau bahasanya Romo Bagus, keterbukaan untuk peka terhadap perubahan-perubahan itu sehingga kita selalu harus bisa mungkin update atau mengupdate kita punya perencanaan supaya relevan dengan situasi yang ada gitu ya. Betul. Ya. Jadi kemampuan beradaptasi itu menjadi salah satu skill atau kebutuhan ya menurut saya yang memang sangat dibutuhkan, terutama nanti di dunia pendidikan harus mulai ke arah sana. Saya terima kasih Pak Juan. Nah, saya mau angkat satu lagi topik yaitu tadi yang orang yang siap pakai, lulusan yang siap pakai, yang sekarang itu tadi sudah berubah maknanya. Dulu itu kita paling nggak di zaman saya
saya itu udah era tahun berapa ya, tapi menurut saya juga masih berlaku juga sekarang sebagian gitu ya, bahwa siap pakai itu berarti sudah punya skill tertentu yang dia siap bekerja. Tapi kalau sekarang siap pakai itu sudah mengalami makna yang berbeda, karena lebih kepada kesiapan tadi untuk bisa adaptif terhadap perubahan, karena ilmu yang mereka pelajari bisa obsolete segera kalau mereka nggak terbuka, dan tadi kesiapan untuk belajar juga, kalau bahasanya Pak Juan, mentality soal agile, adaptif itu lebih ke kesiapan benar untuk belajarnya. Tapi modal teknis itu tetap satu modal awal, tapi itu bisa cepat usang maksudnya gitu ya. Jadi ini soal, kalau Romo Bagus bicara soal formasi manusia integral, itu mungkin buat awam agak asing kan bahasanya. Kalau bahasa Pancasila kita itu membentuk manusia seutuhnya gitu ya. Ini udah istilah yang lama banget. Tapi kalau bahasanya tadi penjelasannya Romo Bagus itu nggak cukup adaptif teknologi, harus adaptif juga secara mental dan spiritual. Ini menurut saya menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Memaknai soal bagaimana organisasi bisnis, jadi perusahaan itu juga perlu terbuka untuk mereformasi dirinya sebagai tempat yang bisa memformasi orang-orang yang masuk itu tidak hanya adaptif di level skill, hard skill, tapi juga secara mental dan spiritual. Karena kalau nggak gitu, organisasi bisnis juga nggak akan bertahan. Apakah bisa diterima statement itu, Pak Juan? Dan mungkin Bapak Ibu sekalian silakan kalau yang mau ikut dalam diskusi. Ya pasti sih ya, Bu. Jadi kalau saya melihatnya memang pada akhirnya setiap orang itu memang akhirnya memang dibutuhkan adalah yang pengembangan organisasi ini, makanya menjadi sangat penting. Organisasi pembelajaran ini juga menjadi organisasi pembelajar itu menjadi satu hal yang memang sangat-sangat penting. Dan untuk menjadi organisasi pembelajar, setiap orang yang ada di dalamnya itu harus punya kemampuan untuk terus beradaptasi, harus punya kemampuan untuk mengantisipasi, dan itu juga akhirnya mungkin saya bahasanya adalah learn to manage chaos, karena have a plan B gitu. Kalau kita nggak belajar untuk mengatasi chaos atau mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan, pada zaman now ini yang dengan penuh ketidakpastian, semuanya ini bisa berantakan. Jadi ya mungkin dari teman-teman juga mungkin 2 tahun yang lalu mungkin banyak yang mereka yang pada waktu lulus itu punya mimpi indah untuk berkarir. Ternyata pada saat tadi Ibu bilang mengenai masa pandemik ini, mereka banyak lulusan yang sampai dengan sekarang mereka masih belum kerja karena pandemik. Itu juga menjadi sesuatu hal yang akhirnya kita perlu antisipasi. Mereka harus bisa mengantisipasi itu gitu. Dan mereka juga harus bisa membawa satu tambahan atau unique selling point untuk mereka sendiri. Selain mereka hanya sekarang dari kuliah aja, mungkin mereka bisa melakukan berbisnis, atau mungkin mereka bisa belajar hal lain, dan akhirnya mereka punya satu kemampuan atau unique selling point. Ya, oke. Terima kasih. Jadi menarik ya perubahan-perubahannya. Saya cek dulu ke Ria, hasilnya gimana, Ri? Jadi pertanyaannya tadi dari Pak Heng, kalau Bapak Ibu sekalian masuk lagi ke sekolah, apa sih yang diharapkan secara prioritas dari segi pengetahuan, ya, perspektif, pertama pekerjaan, kedua perspektif, ketiga pendewasaan, 4 pengetahuan. Urutannya di mana nih? Nah, coba kita cek. Sudah siap, Ria, hasilnya? Jadi yang di paling atas itu adalah urutan pertama. Yang memilih urutan pertama itu ada perspektif 15 orang. Kemudian berturut-turut, paling terakhir itu pekerjaan, hanya 3 orang yang memilih pekerjaan sebagai urutan pertama. Kemudian yang kedua ini, ranking kedua itu banyak ditempati oleh pendewasaan. Kemudian yang ketiga juga pendewasaan, yang keempat itu pekerjaan. Jadi yang di baris yang paling atas itu adalah yang pertama kali dipilih. Jadi perspektif, yang kedua itu pendewasaan, kemudian pendewasaan dan pekerjaan. Seperti itu Bu Shirley gambarannya. Oke, terima kasih. Bagaimana nih Pak Heng kalau hasilnya kayak begini?
Shirley Fries. Ya, Pak Heng. Kalau hasilnya seperti ini gimana menurut Pak Heng? Menarik sekira ya. Jadi pekerjaan tuh dapat ranking keempat. Udah mungkin zamannya sekarang udah beda. Memang orang bukan masuk perguruan tinggi untuk first priority itu adalah pekerjaan. First priority adalah perspektif. Ya. Jadi penting sekali kalau memang juga para pendidiknya juga memahami seperti ini kan. Dan juga mungkin pertanyaan saya juga kepada Pak Juat, seberapa kalau lulusan yang profilnya memilih seperti ini, itu memang bisa cocok buat ya organisasi yang dipimpin oleh Pak Juan. Sedangkan untuk Romo Bagus, ya kalau profil seperti ini yang ditampilkan, tentu saja ini sampelnya kan terbatas gitu ya, dan dan selected gitu. Maka seberapa perguruan tinggi yang dipimpin oleh Romo Bagus itu ya bisa menggunakan informasi ini sebagai suatu rencana untuk sekarang dan ke depan gitu. Ya. Ya. Dan buat kita semua ya, yang punya putra-putri atau kita sendiri yang mau sekolah, mungkin ini juga satu masukan gitu ya untuk melihat tren sekarang ini seperti apa distribusinya. Itu Bu Shirley. Ya, terima kasih. Silakan kita masing-masing melihat dari sudut pandang masing-masing gitu untuk memaknai ya survei ini. Ya. Silakan Romo Bagus. Ini sangat menarik survei ini. Berbeda dengan survei terakhir yang dilakukan di Amerika di antara para dosen, para mahasiswa terutama dan orang tua. Kalau para dosen itu jawabannya kurang lebih seperti ini sama, tetapi para mahasiswa dan orang tua di sana itu lebih ingin soal pekerjaan. Saya konfrontir dengan survei kami sendiri di sini yang baru saja kami lakukan. Kalau alumni ditanya, itu yang paling mengesan apa? Itu ternyata relasi. Jadi ada kategori lain. Mungkin masuk dalam perspektif dan pendewasaan itu, tetapi itu dilakukan secara komunal, relasional, disapa dosen. Yang menyakitkan itu tidak pernah mereka merasa disapa pejabat gitu ya, entah rektor, dekan gitu. Itu saya bilang ini refleksi untuk kita semua. Kategori pejabat itu nggak masuk dalam perspektif mereka. Dosen, guru, itu interaksi gitu, itu yang selalu mereka tulis terus-menerus dan misi gitu ya. Kenapa bangga sebagian apa yang dipelajari sungguh-sungguh dari situ. Itu soal ilmu, soal nanti skill untuk pekerjaan itu rankingnya agak bawah. Yang mengisi cukup banyak, jadi samplingnya cukup bagus, dan yang keluar itu kata-kata yang lebih ke kehangatan relasional. Nah, apakah ini khas Indonesia, dan apakah ini juga pesan dari generasi muda tadi yang belum banyak kita sentuh? Apakah mereka bisa agile, tetapi tidak individual, tetapi dalam teamwork tadi yang dikatakan Pak Yuan. Jadi teamwork itu menjadi community gitu ya sifatnya, tidak hanya teknis juga, berkolaborasi dalam ide, tetapi ada macam-macam lah, bonding macam-macam. Kemudian perusahaan juga menjadi community. Gimana Pak Yuan ya? Kalau perusahaan itu menjadi community yang tadi kata Shirley bisa bertumbuh bersama gitu ya, sebagai medan formasi, bahasa kami itu medan pembinaan yang integral, itu namanya formation. Nah, apakah itu masih mungkin atau keep it professional, itu lebih gampang nanti kalau mengambil keputusan. Saya kadang-kadang sekarang ini juga dilema ya, kalau mau menjalin relasi yang lebih dengan seluruh unit dan para itu anggota sivitas akademika, kadang-kadang ada orang yang memperingatkan nanti kalau Romo harus ambil hard decision ke mereka, itu gimana ya? Apakah tidak menyulitkan kalau tahu terlalu banyak dan interaksinya agak personal gitu. Nah, gimana ya? CEO gimana Pak? Apakah juga ada unsur pengetahuan? Kalau dalam Serikat Yesus itu wajib ya soalnya cura personalis itu, personal care. Itu harus. Jadi DNA saya, DNA itu ya, tidak ada persoalan itu yang generik. Adaptability, creativity itu juga ada unsur sangat personalnya dan interpersonal. Jadi harus pakai pendekatan-pendekatan yang memperhatikan masing-masing individu juga sebagai individu gitu, dan
at the end of the day mungkin itu akan mengubah gitu. Nah, tapi nggak tahu tuntutan profesionalitas kadang-kadang soal kebijakan-kebijakan yang objektif, lalu menghindari apa itu namanya kadang-kadang ya favoritism atau apa gitu ya, itu sering peringatkan sebagai keprihatinan gitu ya. Itu tanggapan saya, Pak Heng. Terima kasih, menarik sekali. Terima kasih. Menarik Romo, bagus. Jadi dilemanya itu ya mirip dengan dilema yang sekarang kita yang kita hadapin ya, terutama sebagai pemimpin bisnis. Ketika tadi Romo bagus bilang, apakah nanti kalau terlalu dekat, nanti akhirnya keputusannya bisa menjadi bias, ataupun karena terlalu personal, atau menjadi subjektif, ataupun objektif. Saya rasa ada dua hal sih, Romo. Satu adalah mengenai chopstick management. Kalau di tempat kita sebagai dunia kerja, chopstick management itu adalah kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi bukannya plan itu kan bisa plan pakai P ya. Kalau kita bikin plan, jadi flexible plan, kira-kira begitulah bahasa. Jadi sama kayak chopstick management, Mbak Romo bagus. Kalau kita pakai sumpit, terlalu keras pun akhirnya bisa pecah. Kalau kita ambil telur, tapi kalau terlalu pelan pun akhirnya bisa jatuh. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita tahu kapan kita harus mengambil keputusan, kapan kita tahu harus kita berkolaborasi untuk mengambil keputusan. Saya rasa itu menjadi skill atau tantangan yang terus kita pelajarin dan coba kita bawa ya. Dan menariknya mengenai perspektif ini adalah saya salah satu menjawab perspektif itu menjadi nomor satu. Karena saya lihat akhirnya perspektif atau active learning yang saya sampaikan tadi itu menjadi sesuatu yang juga matters, terutama di tempat kita di dunia pekerjaan. Karena suara atau voice dari tiap orang yang ada di organisasi itu menjadi matter. Nah, cuman mungkin pertanyaannya adalah sekarang buat educator, buat Romo bagus mungkin juga bagaimana mencoba membangun perspektif ini di tiap mahasiswa yang ada, dan tantangannya seperti apa. Dan kalau kita tahu perspektif ini kan bukan hanya dari antara mahasiswa dengan dosennya, ada lagi dari unsur pemerintah nih Pak, dari unsur regulator. Apakah ketiga faktor ini sudah sinkron gitu Pak untuk Romo, untuk akhirnya kita mau menghasilkan orang-orang yang kita harapkan siap untuk menghadapi dunia ketidakpastian ini. Mungkin itu pertanyaan yang tadi ini muncul di kepala saya gitu. Karena yang kita coba bicarakan ini kan kita baru bicara dari sisi educator dan dari sisi bisnis ya. Tapi kita belum ngomong dari sisi regulator yang menurut saya juga penting. Oke. Romo Bagus mau tanggapi dulu? Iya, soal ini menarik pertanyaan mengenai regulator ini ya. Ada keluhan beberapa itu selama ini bahwa regulationnya masih agak rigid, masih agak formalistik gitu, dan belum sungguh-sungguh memerdekakan ya. Banyak hal itu, misalnya interdisiplinaritas. Kalau soal agility itu, kami kan ingin sebetulnya bahwa mahasiswa itu makin interdisipliner pendekatannya terhadap segala persoalan, analitis tapi interdisipliner. Nah, MBKM itu sebetulnya mengarah ke sana. Tetapi misalnya dalam hal-hal tertentu itu linearitas itu masih sangat ditekankan dalam soal pengurusan jenjang karir dosen gitu. Pendidikan dosen itu harus linear gitu ya. Padahal dalam banyak aspek itu interdisiplinaritas sudah ditekankan. Jadi ada ambiguitas dualisme yang masih harus diklarifikasi di situ ya, di banyak level gitu ya. Di dunia mahasiswa, interdisiplinaritas itu saya kira sudah banyak diberi ruang, kreativitas itu cross disiplin, kemudian dengan hands-on experience, kemudian diambil prodi lain, universitas lain dan sebagainya. Itu saya kira sudah oke. Hanya tinggal pelaksanaannya. Tidak harus semua pemerintah memang ini di masing-masing universitas, kerjasama universitas satu dengan yang lain dan sebagainya. Tetapi di bidang pengembangan ilmu sendiri sebagai perspektif gitu ya, yang lebih mendalam itu sepertinya masih ada unsur-unsur seperti itu ya. Yang paling dikeluhkan dosen itu sekarang dan juga administrator kami ketika mau nyekolahkan dosen, mau membentuk ilmu yang interdisipliner itu soal itu. Ini kok tidak linear. Prodi tertentu yang by nature itu memang adaptif, jadi bukan dari disiplin ilmu tertentu saja, tapi ini gabungan. Nanti dilihat dosennya linear
apa enggak loh? Gimana? Ilmunya sendiri yang mau kita kembangkan itu menanggapi kan kompleks problem, have to be solved by complex analysis, complex tools kan? Ya. Problem kita itu sangat kompleks, energi itu sangat kompleks. Kemarin ketika saya di Loyola itu di Chicago, itu wakil dekannya seorang teolog. Dekannya orang yang ahli ilmu lingkungan, tetapi seorang ahli teologi juga dimasukkan ke situ gitu, dan cukup penting perannya gitu ya. Nah nanti kalau pemerintah ngukurnya, lah ini fakultas ilmu sustainability, tetapi kok wakil dekannya ilmunya filsafat sama teologi, ini nggak linear untuk ilmu itu. Atau dia ilmu sosial, ilmu humaniora sama ilmu teknik mungkin digabungkan, ini gimana? Nah, nanti juga ada kabar-kabar bahwa bidang profesor itu akan dibatasi untuk ilmu tertentu gitu ya, atau cabang ilmu tertentu hanya boleh 1 misalnya di setiap prodi. Saya nggak tahu ini politik keuangan untuk sedikit ngirit karena saya belum profesor, tapi saya dengar-dengar kalau profesor itu tunjangannya tinggi. Ada yang profesor di sini ya. Sehingga negara mungkin main anggaran, politik anggaran gitu ya. Tapi ini tidak cocok dengan perkembangan situasi itu gitu ya. Karena bisa terkesan kaku dan hanya soal keuangan gitu, tapi bukan soal mau maju, mau menanggapi kenyataan yang terus berubah itu gitu ya. Masih ada kalau di dunia perguruan tinggi banyak hal-hal seperti itu. Ada yang positif, ada yang masih harus direformasi. Baik. Terima kasih Pak Yuan. Terima kasih pemikirannya Romo. Terima kasih. Nah, ini saya mengundang dari Pak Dhani dan Pak Aswar satu tanggapan dan satu sifatnya pertanyaan. Saya cek dulu dari Dhani, bisa unmute? Bisa. Oh, silakan. Ini menanggapi untuk Romo Bagus ya, silakan. Ya, Romo Bagus, menarik ya tadi paparannya dan seterusnya. Terima kasih Pak. Nah, saya terkesan gitu memberikan semacam usul gitu. Tadi kan Pak Juan juga dengan tantangan di bisnis energinya. Jadi memang tadi sudah disebutkan juga, memang ini multidisiplin gitu, termasuk ada teolog ada di situ. Memang penting karena waktu kita kerja juga orang kan punya spiritualitasnya, ya, manusia seutuhnya gitu, semuanya ada. Jadi saya mengusulkan untuk bikin semacam praktikum dengan bekerjasama dengan perusahaan energi, misalnya dengan perusahaan Pak Juan, buat semua jurusan. Tentunya dipilih siapa saja, mungkin ada jurusan teologinya, jurusan psikologi, ada jurusan tekniknya, dan semuanya itu, dan melihat ada kasus apa di dalam perusahaan, dan perusahaan itu bisa diberikan solusinya seperti apa, dan juga bisa eksis, tadi sustainability bisa sustain sampai di masa depan. Gitu. Itu sih usulan saya. Terima kasih. Terima kasih, dan ini pendekatan interdisipliner ya. Oke, thank you banget. Nah, itu satu tanggapan ya dari Pak Dhani. Nah, itu ada satu lagi dari pertanyaan dari Pak Aswar. Pak Aswar mau open mic? Ya, boleh Bu Shirley. Ya, silakan Pak. Iya, buat Pak Juan, kalau dari pemaparan Pak Juan tadi kan dengan perusahaan Bapak itu oke, talent-talent muda semua yang sama begitu jadinya Pak ya, yang secara umur dengan umur kekinian, yang pasti cara belajarnya mereka saat ini dengan potensi-potensinya mereka yang sangat energik begitu Pak ya, dan kita harus padukan antara generasi sebelumnya dengan kondisi sekarang. Nah, itu kan banyak sekali nanti terjadi, mungkin kalau saya bilang gesekan-gesekan di awal ya Pak, di awal sebelum tim itu terbentuk. Nah, kalau yang mungkin pendapat saya atau pandangan saya salah, mungkin bisa dikoreksi. Yang saya rasakan itu jika kita dalam forum, dalam diskusi itu mereka mendapat tekanan atau kondisi yang nggak pernah mereka alami sebelumnya, yang mereka rasakan kan kondisi saat ini gitu loh. Nah, itu mereka seperti kurang struggle gitu ya Pak. Dan kalau ada hal-hal yang menurut mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka cenderung tarik diri. Nah,
yang paling terlihat itu kalau kita kasih objektif atau tugas-tugas dan nggak sesuai mungkin menurut pemikiran mereka, mereka jadi nggak mau gitu. Malah sampai berpikir ya udahlah kalau memang pendapat saya nggak ini, saya minggir aja nih dari atau keluarlah gitu ya bahasanya. Mereka pingin bekerja, tapi pingin dengan caranya mereka, dengan yang kondisi saat ini begitu Pak Juan. Bagaimana tuh kira-kira sikap kita? Oke, terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Aswar atas pertanyaannya. Jadi saya rasa di sini ada dua hal ya Pak Aswar. Kalau saya lihat dari pertanyaan Pak Aswar, yang pertama adalah kurang loyal dan yang kedua adalah kurang struggle. Saya jawab dulu yang mungkin kurang struggle. Kurang struggle itu menurut pemahaman saya dan pengertian saya melihat dengan dan berinteraksi dengan teman-teman yang ada di organisasi kami. Akhirnya ini mengenai karakteristik sih, Pak. Jadi kalau saya melihatnya adalah struggle itu dibentuk ketika mereka dulu di kampus seperti apa, ketika mereka hidup seperti apa. Jadi ini harus kita bisa temukan ketika masa proses rekrutmen, ya. Makanya ketika rekrutmen itu, pertanyaan saya biasanya yang saya tanyakan adalah, kamu selama hidup, misalnya mereka umur 20 tahun, selama 20 tahun kamu hidup, lowest point kamu tuh apa sih? Dan apa sih yang kamu lakukan untuk mengatasi lowest point itu? Itu kan kita bisa cari bentuk struggle-nya seperti apa. Karena menurut saya nggak semua orang, anak-anak muda ini punya kecenderungan yang tadi dibilang mengenai, saya kurang setuju dengan kata-kata strawberry generation. Karena tidak semua mereka itu dari sisi struggle itu berbeda-beda. Nggak semua mereka menjadi seperti strawberry gitu ya. Kalau itu bahasanya seperti itu. Jadi di sini adalah menurut saya esensinya bagaimana kita mencari orang yang tepat untuk organisasi kita. Nah, mencari orang yang tepat untuk organisasi kita, organisasi juga harus siap nih Pak. Kita sebagai generasi yang berada different generation dengan mereka, menurut saya juga harus sadar kalau kita tidak bisa bekerja sendirian. Mau nggak mau kita harus berkolaborasi untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. Nah, organisasinya pun harus mulai dibentuk. Mereka itu kan mau menjadi orang-orang yang merasa penting, di mana mereka tuh mau mencapai sesuatu yang memang penting buat organisasi. Mereka ingin didengarkan, mereka ingin diberi kesempatan, mereka mau ide-ide mereka tuh didengarkan, dan mereka mau menjadi sebagian dari sebuah tim yang keren. Karena jangan lupa Pak, mereka tuh bekerja bukan hanya untuk mencari makan. Mostly generasi ini mereka bekerja itu mencari makna. Jadi kalau mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka tidak tahu why-nya, itu akan menjadi struggle buat manajemen untuk buat mereka akhirnya juga mau struggle untuk company-nya, Pak. Jadi kalau mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka juga akan tidak tahu. Mereka juga tidak mau untuk struggle atas apa yang mereka kerjakan. Jadi penting di situ. Nah, di kita itu ada value of work yang mereka juga kita coba bentuk supaya enjoy, dan dari day one kita sudah sampaikan apa yang mereka kerjakan itu impact-nya akan seperti ini. Ketika mereka tahu impact-nya, mereka akan struggle, Pak. Mereka akan kerja day and night without tirelessly. Mereka akan kerja lebih panjang jamnya dibandingkan orang-orang yang generasi di atas mereka. Karena mereka merasa enjoy dan mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu memberikan impact. Menurut saya itu penting. Ini juga terkait dengan mengenai masalah loyal. Loyal ini akhirnya juga akan terkait dengan organisasi. Selama mereka diberikan opportunity, selama mereka kita ajak dialog, berdiskusi mengenai karir mereka, dan mereka tahu arahnya mereka akan kemana, menurut saya kesempatan berkembang, karir path, mentor, dan akses ke senior leader itu akan menjadi pembeda buat mereka, Pak. Jadi akhirnya loyalty itu menurut saya bisa dibentuk dari dari keterkaitan dari semuanya itu. Itu menurut saya, Pak. Mungkin menjawab pertanyaannya, jawabannya. Ya, terima kasih Pak Juan, luar biasa pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Aswar. Bapak Ibu sekalian, ini saya waktu juga yang akan memisahkan kita. Ini cepat banget sebenarnya, banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang datang juga japri ke saya gitu ya. Tapi ini udah jam 11:07 gitu ya. Dan waktu kita udah selesai. Nah, mungkin sebelum closing, mungkin izinkan saya meminta ke Pak Juan dan Romo Bagus
dari diskusi kita hari ini mungkin apa highlight 1-2 yang menurut Pak Juan dari segi perspektif kesiapan organisasi bisnis ya di tengah tantangan perubahan, terutama juga dalam mengoptimalkan semua kapasitas dari generasi pekerja muda kita gitu. Dan kemudian dari Romo Bagus, dari diskusi kita hari ini mungkin 1-2 highlight yang menurut Romo Bagus sangat penting soal perspektif apa yang juga audiens para pendengar saat ini harus memahami tentang optimal yang bisa disiapkan oleh universitas sebenarnya gitu ya. Jadi ada kan ekspektasi terhadap dosen yang mungkin udah salah, nggak tepat gitu ya. Nah, silakan, mungkin saya persilakan dari Pak Juan dulu, kemudian nanti ke Romo Bagus. Ya dari saya sih pada ininya mungkin saya ngambil kata-katanya dari salah satu foundernya atau temannya Pak Teddy, Pak Beni Subianto ya. We have to change with changing times, but holding on to unchanged values ya. Jadi pada balik lagi semua ini mengenai value, semua ini mengenai value apa yang kita pegang. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tapi kalau kita punya satu value atau certain value yang kita pegang, menurut saya itu akan menjadi salah satu faktor pembeda untuk sebuah organisasi atau bahkan untuk sebuah individu menjadi pembeda. Nah, value ini dibentuknya banyak faktor, banyak sekali faktor dari keluarga, dari dunia pendidikan awal, dari tempat mereka kuliah, bahkan di tempat mereka akhirnya nanti melakukan magang atau apapun itu. Nah, ini menurut saya sesuatu yang matters dan tidak bisa dianggap remeh karena juga ini juga menjadi akhirnya akan menentukan kita akan ke arah mana dan menentukan Indonesia akan ke arah mana. Mungkin buat saya itu aja. Wah, terima kasih Pak Juan. Ini sangat menarik karena kalau misalkan universitas punya perspektif membangun atau menghasilkan seperti katakan Romo Bagus, generasi-generasi yang dia rindu untuk hidup yang bermakna, berarti punya certain values. Pertanyaannya bagaimana organisasi bisnis siap untuk memiliki budaya kerja yang berbasis values yang kuat juga. Kalau nggak kan dia nggak akan merasa menemukan maknanya di organisasi bisnis itu gitu ya. Silakan Romo Bagus. Iya, kalau saya dari diskusi hari ini, secara pribadi saya tercerahkan ya oleh banyak pendapat, masukan, diskusi kita untuk nanti juga membarui universitas gitu ya, untuk mengarahkan diri pada sebetulnya tugas utama yang luas, itu dikatakan peradaban. Universitas ini kan sebetulnya institusi yang agak paling akhir ditemukan oleh peradaban manusia, tapi diandalkan terus-menerus sampai sekarang gitu ya. Universitas itu kan baru muncul dalam sistem yang teratur itu abad 12-13 di Eropa. Nah, tetapi dalam konteks Eropa gitu ya, konteks Timur ada juga tapi tidak seperti itu pengaturannya. Tetapi ini kemudian sudah usia sekian dan masih terus diandalkan gitu ya. Nah, maka sebetulnya universitas itu punya misi yang sangat besar, tidak hanya memberi pekerjaan sebagai pekerjaan, tetapi mendidik anak muda untuk bersama-sama membangun peradaban sebetulnya dengan pemain-pemain yang lain, dunia industri dan ekonomi itu pemain yang juga sangat utama gitu ya. Komunitas agama juga utama gitu ya. Universitas ini bagian dari beberapa pilar peradaban itu. Maka kalau Pak Yuan menekankan nilai itu sangat tepat karena universitas tidak boleh lepas dari tugas peradabannya itu. Tapi apakah ini harus dilepaskan dari dinamika kerja yang nyata? Tidak, karena orang itu membangun peradaban antara lain dengan pekerjaan, tapi pekerjaan yang bukan sekedar pekerjaan untuk tadi ya, saya sangat setuju dengan Pak Yuan bahwa generasi sekarang kalau ditanya-tanya itu mencari pekerjaan oke, tetapi akhirnya itu demi makna yang lebih luas gitu ya. Bahkan mencari universitas pun, mencari program studi pun mereka itu beberapa pindah studi. Setiap kali saya menandatangani permohonan mahasiswa untuk pindah studi atau pindah program studi atau pindah universitas, itu saya terhenyak. Saya tidak mau langsung menandatangani, saya bertanya dulu dengan sekretaris saya. Dan kemudian sekretaris saya bertanya pada dekannya dan sebagainya. Ini latar belakangnya apa? Dan saya berdialog dengan mahasiswa berjam-jam mengenai itu. Kenapa kok banyak yang juga mau pindah? Itu ternyata bagian dari pencarian makna. Mereka mungkin tertarik dulu prodi ini karena nilainya bagus di sekolah, orang tuanya bilang itu oke.
tetapi ternyata dalam waktu 1 semester, 2 semester ada pergulatan itu. Kalau begitu saya tanda tangani dengan ikhlas itu, entah pindah universitas sekalian, karena saya tahu ceritanya dan memang mereka mau membangun hidup yang lebih bermakna, tidak hanya untuk pekerjaan ini atau itu ternyata. Nah, tapi itu membuat kita yang di universitas juga harus apakah ketika mereka masuk ke program studi kemudian mau mencari makna itu kita sudah menyediakan sarananya, conversationsnya, pendampingannya, atau kita business as usual gitu ya, sehingga mereka ketika ada dalam pencarian itu nggak kita perhatikan gitu ya. Itu tantangan untuk kami. Terima kasih. Terima kasih, bagus, luar biasa. Baik, dari Pak Heng mungkin ada catatan sebelum kita tutup? Ya, saya rasa sudah semua dibahas dengan sangat baik ya di level ini. Jadi terima kasih atas partisipasi dan komitmen dari Pak Juan dan Pak Romo Bagus ya untuk memulai dialog ini, dan saya betul harapkan bahwa dialog ini adalah suatu dialog yang awal gitu ya dan bisa kita kembangkan lebih jauh lagi nantinya. Terima kasih buat semua peserta yang sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ya. Ada yang punya hobi. Oh ya, menjawab pertanyaan Romo Bagus, ada beberapa orang profesor sini, Romo. Yeah. Dan salah satu profesornya itu sebenarnya Sabtu tuh sukanya main drone, Romo. Itu Prof. Hendra itu ya. Kalau Sabtu main drone, kalau hari ini tertarik ya dengan topik dialog ini. Jadi semoga ya Profesor Hendra tidak percuma ya, tidak main drone hari ini, tapi bisa mengikuti diskusi yang menurut saya sangat up to date ya. Ini perspektif yang sangat up to date. Ya mungkin forum kita pun juga bisa kita kembangkan menjadi forum yang di mana pesertanya akan mendapatkan banyak perspektif. Ya, sangat menyegarkan ya, Pak Heng. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Terima kasih, Pak Heng. Bagus, Pak Heng, Bu Shirley. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Terakhir mungkin 2 menit sebelum kita berpisah, saya serahkan kepada Ria. Silakan Ria. Baik, terima kasih Ibu Shirley, terima kasih Pak Heng, Pak Juan, dan juga Romo Bagus ya, luar biasa banget Bapak Ibu. Jadi mohon maaf waktunya agak terlambat. Sebentar saya untuk closing kita, menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Sekarang sudah siang ya, by the way. Saya mau ada satu informasi saja Bapak Ibu untuk Principia Event Update. Kita masih akan nanti mengirimkan kepada Bapak Ibu semua yang tergabung di subscriber Principia, yaitu Principia Newsletter di Oktober 2022. Kemudian nanti di podcastnya juga silakan dilihat di Spotify. Untuk forum kita kali ini juga akan bisa dilihat di YouTube maupun di Spotify via audionya saja. Dan juga nanti kita akan ada Principia Leadership Forum yang ke-17 di November 2022. Temanya apa? Nantikan ya Bapak Ibu dan siapa narasumber. Sudah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bersama berikutnya.